Kisah kita dimulai di tengah medan perang es yang sangat kacau dan brutal. Di sana, seorang pria terkapar terluka parah, sementara sistem memberikan peringatan kalau dia baru saja terkena serangan fatal. Pedang suci dari Ordo menembus tubuhnya, menandakan tidak ada lagi harapan yang tersisa. Melihat hal itu, para prajurit musuh langsung bersorak girang karena akhirnya berhasil mengalahkannya. Pria yang sekarat ini dikenal sebagai Raja Kegelapan paling ditakuti di seluruh benua. Namanya adalah Archman, seorang penyihir nekromancer super kuat yang sangat mengerikan. Sadar ajalnya sudah di depan mata, dia pun pasrah menerima takdirnya. Perang mengerikan ini berlangsung 10 tahun penuh di seluruh benua. Pertahanan kuatnya ternyata masih kurang tangguh. Sang nekromancer mengakui kekalahannya yang mutlak ini, dan semua itu berkat ulah satu ksatria suci bernama Berkel Heinlan, sang pemimpin pasukan ksatria legendaris. Tapi ksatria itu menegaskan kalau dia tidak berjuang sendirian, karena ada jutaan nyawa yang berkorban agar pedang sucinya bisa menebasnya. Berkel meminta Archman menyerah demi kedamaian seluruh benua. Tapi sang nekromancer yang sudah sangat muak langsung menyuruh musuhnya itu tutup mulut. Saat wabah membantai rakyat, mereka hanya menonton, diam saja. Tanpa berbuat apa-apa, sang nekromancer berteriak bahwa sekarang mereka sok bicara soal kedamaian, padahal kelakuannya lebih buruk dari binatang liar. Dengan mata membara penuh amarah, dia mengutuk para ksatria suci itu sebagai sekelompok munafik. Archman berkata manusialah yang mendorongnya ke jurang kegelapan ini. Sementara aura hitam pekat mulai menyelimuti tubuhnya. Melihat luapan energi mengerikan itu, para prajurit langsung dibuat ketakutan setengah mati. Gokil, mereka ketakutan melihat dia masih bisa merapal sihir dalam kondisi sekarat. Seseorang berniat menghabisinya, tapi Berkel langsung menghentikannya. Pemimpin ksatria mengungkapkan bahwa ada 20 juta nyawa yang gugur, lalu diubah menjadi pasukan mayat hidup. Archman menjawab santai kalau itu adalah hal biasa. Dia menuduh Berkel hanya ingin membalas dendam atas hancurnya kampung halamannya sendiri. Archman menantangnya untuk membantah tuduhan itu, tapi sang ksatria suci hanya terdiam 1000 bahasa. Berkel akhirnya berkata bahwa tujuannya berdiri di sini hanya demi satu hal. Dia menegaskan dengan penuh keyakinan kalau perjuangannya adalah demi masa depan anak-anak. Mendengar jawaban tak terduga itu, tubuh Archman seketika membeku karena kebingungan. Ksatria itu menjelaskan kalau dia ingin mewariskan harapan terbaik untuk generasi berikutnya. Saat itu juga, sang nekromancer melihat bayangan dirinya yang mengerikan terpantul di mata musuhnya. Namun di mata itu, dia justru melihat ketulusan yang luar biasa. Tatapan suci dari seorang ksatria sejati yang tulus bertarung demi keselamatan anak cucunya di masa depan. Raja Kegelapan berlutut lemas, kalah telak oleh kata-kata itu. Berkel pun bersiap mengayunkan pedangnya untuk tebasan terakhir. Secara mengejutkan, Berkel malah melempar pedang sucinya hingga membuat anak buahnya berteriak panik. Sang nekromancer kemudian mencabut pedang gelapnya yang dihiasi ukiran sihir kuno berwarna ungu menyala. Archman tersenyum dingin sambil berbisik bahwa seorang nekromancer tidak akan mati dengan mudah. Dia bersumpah akan kembali suatu hari nanti saat kegelapan mulai melahap tubuh Berkel. Akhirnya, kegelapan itu memudar dan ksatria berambut pirang itu pun tumbang tanpa sisa. Dengan simbol sihir yang membara di matanya, sang nekromancer menggenggam erat pedangnya. Hanya dengan satu tebasan kuat, dia akhirnya berhasil menumbangkan pahlawan legendaris yang sempat mengalahkannya. Setelah pertempuran yang melelahkan, para prajurit bersorak gembira merayakan matinya Archman. Namun di sela-sela sorak-sorai kemenangan itu, sang penyihir kegelapan hanya bisa pasrah mendengar akhir dari riwayatnya. Pasukan manusia merayakan kemenangan besar yang telah lama dinanti, sementara pandangan Archman perlahan menjadi gelap gulita. Begitulah akhir dari perang dahsyat selama 10 tahun, sekaligus akhir tragis dari sang nekromancer legendaris, Archman. Tapi di detik-detik terakhirnya, kesadaran pria ini melayang melewati dimensi asing yang sangat misterius. Tiba-tiba saja, dunianya berubah dan dia terbangun di depan sebuah kastil mega saat malam badai yang mencekam. Di dalam kastil, dua pelayan terkejut setengah mati melihat bibir si tuan muda kecil bergerak. Sang nekromancer yang kini mendadak jadi bayi merah benar-benar bingung dengan situasi konyol ini. Salah satu pelayan mendekati ranjang bayi dan menyapa tuan muda Klein dengan lembut. Rekannya kemudian menunjukkan lukisan seorang wanita bangsawan, memperkenalkan sosok itu sebagai ibu barunya. Gadis pelayan itu menyuruh si bayi memanggil mama,
tapi seluruh badannya terasa kaku dan aneh. Saat dia mencoba bicara, yang keluar malah ocehan bayi tidak jelas, membuat mereka girang bukan main, karena dikira sangat jenius. Tiba-tiba, bayi itu membelalak. Dia mulai memanggil pasukan bayangan ke-8 untuk mematuhi perintahnya, membuat para pelayan ketakutan setengah mati. Saat itu juga, kilat menyambar membelah langit seolah dunia merespons panggilannya. Badai raksasa langsung terbentuk di atas kastil, membuat petir mengerikan terus berkecamuk hebat. 15 tahun berlalu. Kastil itu kini tampak begitu tenang, dan coba lihat, para pelayan di sana mendadak terpesona melihat seseorang. Mereka sangat terpesona melihat penampilan pemuda tampan berambut putih yang berdiri di sana. Ketampanannya benar-benar luar biasa seperti karya seni murni, dan ya, pemuda berkarisma ini tidak lain adalah reinkarnasi sang nekromancer, Archman. Para pelayan tidak henti-hentinya memuji ketampanan tuan muda Klein yang tampak begitu sempurna. Namun, pemuda tampan itu bersikap sangat cuek dan mengabaikan semua pujian manis tersebut. Biur, tiba-tiba seember air digulurkan ke punggungnya. Seorang pria tua berteriak menyuruh roh jahat pergi sambil terus menyiramnya. Pria ini adalah Garrison Jerkin, seorang pendeta yang curiga karena tatapan tajam bocah itu mirip sekali dengan Archman. Dia merasa ada 3 orang pelayan yang mulai terpengaruh sihir jahatnya. Klein yang basah kuyup langsung menggerutu kesal karena tindakan gila pendeta itu. Tapi Garrison bersikeras bahwa jiwa terkutuk Archman bersemayam di tubuhnya. Jadi dia harus segera disucikan. Meskipun mencoba membela diri, Klein malah disiram lagi oleh sang pendeta gila yang berteriak melihat wajah iblis Archman. Di detik ini, si pemuda mulai meragukan kewarasan pria tua di depannya. Dia pergi sambil terus mengumpat dan menyebut Garrison sebagai orang gila berulang kali. Tak terima, sang pendeta menyuruh anak buahnya menyeret bocah itu, sementara Klein berteriak namanya adalah Klein, bukan Archman. Sambil berendam di air suci, dia merenung tak menyangka nasibnya akan sekonyol ini. Dia ingat betul sudah mati terkena serangan fatal, tapi begitu bangun, jiwanya malah terperangkap di tubuh bayi mungil. Akibatnya, sejak usia 3 tahun, dia dianggap sebagai pembawa petaka dan dikurung di biara suci. Di sanalah dia bertemu dengan pendeta ordo menyebalkan yang terus-menerus menyiksanya. Pemuda itu masih ingat jelas saat bayangan pendeta itu pertama kali muncul di ambang pintu. Pria itu menyapanya dengan senyum palsu, menandai awal dari penderitaan tanpa akhir baginya. Ritual harian penyiksaan itu meliputi 2 tanpa henti selama 24 jam penuh. Ada juga mandi air bawang putih dingin yang sangat bau, dan puncaknya adalah upacara pembakaran salib hidup-hidup. Atas nama ritual penyucian, dia dipaksa menjalani berbagai hukuman yang sangat tidak masuk akal. 5 tahun kemudian, Klein tampak duduk lesu di lantai sambil memakai topi ulang tahun yang konyol. Daryl, pelayan pribadinya, terus berdoa agar Klein menjadi pahlawan hebat. Sialnya, doa manis gadis itu justru membuat sang tuan muda merasa sangat kesal dan terganggu. Karena kesal setengah mati, Klein langsung merenggut topi itu, lalu melemparnya sekuat tenaga. Terin tampak sangat sedih dan mengaku merajutnya sendiri. Klein langsung menyesal, lalu buru-buru meminta maaf. Tapi saat dia hendak memungut topi itu, Erin membocorkan kalau pendeta Garrison lah yang merajutnya sendiri. Mendengar kebenaran mengerikan itu, tubuh sang tuan muda seketika membeku karena syok berat. Dia menatap topi itu dengan ekspresi super jijik seolah sedang melihat kotoran hewan. Tiba-tiba Garrison muncul sambil menyapa Klein dengan ramah, mengaku sangat terharu karena hasil rajutannya dipakai dengan baik. Dengan senyum lebar, Klein langsung merobek topi rajut itu sampai hancur berkeping-keping. Garrison langsung berteriak histeris menuduh roh Archman telah bangkit, tapi pemuda itu tidak peduli. Tepat saat itu, Komandan Dunkel datang dan bertanya apa pemurnian hari ini sudah selesai. Dia bilang rumor tentang tuan muda adalah Archman sudah ada selama lebih dari 10 tahun, dan pihak Ordo menyatakan tidak ada keanehan. Sementara Klein buru-buru membekap mulut sang pendeta. Tanpa pikir panjang, Garrison langsung setuju dengan Komandan Blam. Dia melempar si bocah ke tanah begitu saja. Klein sadar kalau pendeta itu pura-pura budik padanya, tapi langsung tunduk begitu sang komandan bicara. Dia berpikir bocah ini jago banget main politik dan akhirnya pamit pergi. Tapi sebelum melangkah pergi, dia mendadak berhenti dan menatap balik dengan wajah serius, lalu memperingatkan kalau kemungkinan buruk selalu bisa terjadi. Setelah menyampaikan pesan seram itu, pendeta Garrison akhirnya benar-benar berbalik pergi.
Sebelum pergi, dia mengingatkan tentang ritual hari Jumat. Sontak, Klein mengamuk dan menyuruhnya segeranya dari sana. Sementara yang lain hanya menonton. Dia mengempaskan diri ke sofa, sangat frustrasi. Dia heran, bagaimana orang sekejam itu bisa terpilih jadi pemuka agama. Pelayannya yang bernama Elin menyodorkan handuk dan bertanya apa dia benar-benar bukan arceman lagi. Pemuda itu langsung membantahnya keras-keras. Ogah mendengar nama itu lagi. Tapi dalam hatinya, dia tahu kalau sampai mengaku, si pendeta bakal menyiksanya lebih parah. Sejak berinkarnasi, hidupnya selalu diawasi ketat gara-gara rumor masa kecil itu. Dia mengeluh karena harus pulang tapi malah terjebak dengan pendeta itu, dan Erin beralasan dia punya sebab sendiri. Sang pelayan lalu bertanya apa itu sebenarnya eksekutor kuil. Sang komandan bersiap menjawab pertanyaan gadis yang penasaran itu. Dia menjelaskan kalau gelar tersebut cuma diberikan kepada ksatria terkuat di seluruh ordo. Bahkan selain sang duka, sangat sedikit orang yang berani melawannya karena kekuatannya yang luar biasa gila. Erin jadi bersemangat. Lalu Dunkel bertanya, apa ada pertanyaan lain? Mendengar itu, Klein langsung mencengkeramnya dan bertanya siapa duke terkuat di keluarga mereka. Komandan menjawab, meski duke ketujuh hebat, yang terkuat tetaplah duke pertama. Tapi Tuan Muda mendadak menyela. Dia sangat tidak setuju. Dengan tatapan super serius, si rambut putih menegaskan duke pertama adalah yang terkuat, membuat komandan berdeham canggung. Dia mati kutu gara-gara jawaban tak terduga bocah itu. Erin pun berkomentar kalau Tuan Muda tampaknya sangat mengagumi sang duke pertama. Sang pelayan menyadari dia terus menatap lukisan itu, tapi bukan dengan kekaguman. Dunkel berpikir tak ada yang menyangka, karena sudah 200 tahun sejak keluarga ini berdiri. Pemuda itu memandang lukisan di dinding dan bergumam, sudah 200 tahun berlalu, coba bayangkan betapa syoknya dia saat tahu dirinya, sang nekromancer Archeman, lahir kembali. Lalu terlihatlah deretan lukisan para duk dari yang ketujuh sampai yang kedua. Dan terakhir, lukisan duk pertama, pria yang mengalahkannya dulu, Burkal Reinland. Dia pun menyadari kalau dirinya terlahir kembali sebagai keturunan dari musuh yang telah menghabisinya. Dia ingat momen terakhirnya saat membisikkan nama musuh terbesarnya, Burkal, dan teringat ucapan sang ksatria tentang alasannya datang bertarung menghadapi dirinya kala itu. Ksatria itu bertarung demi masa depan semua anak. Tiba-tiba pemuda itu mendadak terbangun kaget dari mimpi buruknya. Dia langsung duduk, menarik napas dalam-dalam demi menenangkan diri. Sial, mimpi buruk itu terus saja mengingatkannya pada identitas masa lalu. Dulu dia lepas kendali karena marah dan hampir menghancurkan Benoa, tapi dihentikan oleh ksatria bernama Burkal. Begitu membuka mata, 200 tahun telah berlalu dan dia berinkarnasi jadi keturunan pria itu. Dengan ingatan yang utuh, dia masih belum terbiasa dengan rambut barunya. Di saat itu, siluet Garrison muncul di pintu dan berkata dia mendengar racauan tidurnya sambil tersenyum licin. Pendeta itu bertanya apa dia sedang memimpikan masa-masa indahnya sebagai nekromancer kejam yang ditakuti. Klein harus pura-pura tidak tahu dan beralasan cuma lelah. Tapi Erin mendadak memeluknya dari belakang. Sang pelayan lalu berteriak girang kalau dia mendengar semua racauan tidurnya tadi. Gadis itu meniru ucapannya soal menghancurkan Benoa. Klein langsung panik. Tiba-tiba kepala pelayan Bergman datang mengumumkan latihan anggar akan segera dimulai. Mengerikan sekali. Garrison memutuskan melipat gandakan sesi pemurnian mereka. Klien yang shock langsung membekap mulut pelayannya. Di luar, si bocah berteriak frustrasi mengutuk keputusan sepihak pendeta gila itu sambil menyusuri lorong. Dia bertanya pada kepala pelayan soal festival anggar itu. Bergman membenarkannya dan berkata kalau sang duke memerintahkan Tuan Muda untuk ikut berpartisipasi juga. Pemuda itu terkejut dan bertanya apa ayahnya serius ingin dia ikut. Kepala pelayan menegur Maid karena kurang sopan, tapi Tuan Muda langsung membelanya. Dia lalu memberi gadis itu kue kering dan menyuruh kepala pelayan melihat betapa bahagianya dia. Sambil mengalihkan obrolan, dia bertanya alasan pemanggilan ini karena ayahnya tak pernah mengundangnya. Kepala pelayan menjelaskan kalau beberapa kerabat dari keluarga cabang datang berkunjung. Mendengar informasi itu, si bocah mulai paham situasinya sambil memikirkan niat busuk keluarga cabang tersebut. Di saat itu juga, dia sadar kalau kerabatnya yang menyebalkan sudah sampai di arena. Salah satu dari mereka mengejeknya, menyuruhnya memanggil dengan sebutan Tuan Archeman, bukan Klein.
Dua orang bodoh ini adalah sepupu dari pihak ayahnya, dan mereka terus mengejeknya soal biar kelompok rakus di sana berasal dari cabang utara, kerabat jauhnya, lebih jauh di depan, dia juga melihat sepupu-sepupunya dari wilayah barat. Seorang gadis berambut pirang tampak paling menonjol dan anggun di antara mereka. Salah satu kerabat berteriak menanyakan, apa dia budak? Tapi Klein mengabaikannya begitu saja. Si kerabat terus mencibir, kalau pecundang sepertinya tidak pantas ada di keluarga Rhineland. Mereka mengamuk saat dia menjawab balik. Tapi si rambut putih tidak peduli. Dia bahkan malas mengingat nama mereka dan menyadari kalau keluarga ini sedang diambang kehancuran. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, karena eksibisi anggar yang seru ini akhirnya dimulai di arena. Salah satunya mengamuk brutal pada Delan, tapi buak. Si rambut ungu justru malah kena hantam telak di kepalanya. Petarung berambut ungu itu berteriak menyuruh lawannya berhenti ragu-ragu dan bertarung serius. Delan bilang duelnya sudah selesai, tapi Dalton menyuruhnya diam dan terus menyerang. Si pirang tersenyum licik, bergumam, kalau ada harapan bagi keluarga ini, pasti ada alasannya. Dialah Delan Rhineland, saudara tiri Klein, sekaligus si jenius sejati di keluarga ini. Berkat bakat luar biasa bocah itu, klan mereka tetap mempertahankan reputasi sebagai master pedang legendaris. Musuh berambut ungu bertekad membuat duel ini berbeda lalu menyerang lagi. Seketika mata Klein menyala ungu, memantau pertarungan dengan penglihatan reinkarnasinya. Petarung itu maju cepat menebaskan pedang kayunya ke arah Delan, tapi si jenius menghindarinya dengan sangat mudah tanpa beban. Diselimuti aura kuning, dia bergerak lincah hingga membuat lawannya melongo kaget. Mata sang nekromancer menyala makin terang, menyadari kalau dia bisa melihat semuanya. Berkat penglihatan khususnya, dia mampu menganalisis pergerakan kaki Delan dengan sangat detail dan akurat. Dia bahkan bisa melihat timing pas saat bocah pirang itu melompat dari tanah. Merasa frustrasi, si rambut ungu terus mengumpat sambil bersiap meluncurkan serangan berikutnya. Klein bahkan mampu melihat aliran mana dari jurus rahasia keluarga Rhineland. Delan lalu menendang tangan musuhnya hingga pedang kayu itu terpental jauh. Setelah melucuti senjata lawan, si pemuda pirang menyatakan duel selesai. Dia berbalik dan berkata kalau dia sudah memperingatkan kalau duel ini bakal berakhir buruk baginya. Penonton langsung bersorak kagum mengenali teknik pedang tingkat master milik bocah itu. Klein mengucek matanya, paham kalau aksi tadi adalah gertakan untuk keluarga cabang. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya di tengah olah kastil yang megah. Ternyata itu saudara tirinya, Delan, yang bertanya sejak kapan dia menonton di situ. Si pirang bilang dia bakal bertarung lebih serius jika tahu saudaranya sedang menonton. Klein merasa saudara tirinya itu terlalu sempurna dan penasaran apa sebenarnya tujuan para kerabat itu datang kemari. Klein curiga mereka cuma mau meminta uang, tapi tiba-tiba ayahnya muncul, memuji Delan. Ya, dialah Adipati Heinkel Rhineland, sang Adipati ketujuh. Delan segera berlari menyambut sang ayah, sementara sang penyihir mayat hidup diam-diam mengamati kepala keluarga barunya. Adipati dengan bangga memuji kerja keras luar biasa putra sulungnya. Bagi sang ayah, Delan adalah sisa kebanggaan terakhirnya. Komandan Dunkel bahkan ikut memuji bakat hebat pemuda itu. Delan menjawab dia masih harus belajar. Namun sang ayah langsung memanggil namanya. Dia mengulangi petuah sang adipati pertama mengenai kewajiban ksatria keluarga. Heinkel meminta Delan mengingatnya baik-baik. Dan sang pemuda pun langsung mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, adipati berbalik memanggil putra bungsunya, Klein. Bocah berambut putih itu mendadak tegang saat melihat ayahnya mendekat perlahan. Dengan gerakan lembut, tangan sang adipati menjangkau kepala anaknya. Dia menyentuhnya. Nihil manat. Klein langsung meminta maaf karena sadar dirinya hanya akan menjadi beban tidak berguna bagi keluarga besar itu sekarang. Komandan Dunkel mencoba membela dengan berkata Klein menghabiskan masa latihan di biaran. Namun, para kerabat mulai berbisik mengejek bahwa putra kedua tidak memiliki bakat mana. Keluarga cabang berbisik sinis, menyebut pewaris sah tidak berguna. Klein melangkah pergi dengan acuh, namun nama Berkel mendadak melintas di pikirannya. Dia teringat ucapan sang ksatria tentang pertempuran demi masa depan anak-anak. Ingatan itu membuat Klein mengepalkan tangan erat dengan amarah besar di matanya, merasa keluarga Rhineland benar-benar telah hancur. Saat rombongan bubar, salah satu kerabat berpamitan pada Klein dengan nada mengejek. Dalton memprovokasinya, heran, bagaimana bisa seorang tuan muda bahkan tidak tahu cara memegang pedang. Dia terus melontarkan hinaan kasar.
menyebut si rambut putih sebagai aib keluarga. Klein langsung membalas telat, mengejek balik status keluarga cabangnya dan masalah wanitanya. Dalton tersantak kaget. Klein menyindir telat tentang uang pembungkam gosip. Murka, karena rahasianya terbongkar. Dalton langsung menerjang maju menyerang sang tuan muda. Hanya dengan satu gerakan simpel, Klein menjatuhkannya ke tanah dengan sangat mudah. Sambil tersungkur, Dalton terus memaki. Tapi Klein santai menjawab dia cuma meluapkan kekesalannya. Dalton makin melunjak dan mengejek bahwa Klein bahkan tidak tahu siapa ibu kandungnya. Dengan tatapan dingin, Klein berbalik lalu bertanya, apa yang barusan dia katakan? Melihat ekspresi mengerikan itu, Dalton langsung membeku ketakutan. Gila sih, tatapan Klein berubah tajam, matanya bersinar ungu. Dia heran, bagaimana keluarga cabang ini bisa bertindak sesombong dan seburuk itu. Dia tidak menyangka keluarga pahlawan yang mengalahkannya dulu kini menjadi sehina ini. Tiba-tiba, Komandan Dunkel muncul memotong pembicaraan dan memperingatkan Dalton agar segera berhenti. Sang komandan menegaskan, dia tidak akan membiarkan siapapun menghina sang pewaris Sal. Dalton hanya bisa mendengus kesal, tanpa berani melawan kesatria pengawal itu. Dia menyuruh Klein bersyukur karena memiliki pengawal tangguh sambil terus mengatainya pengecut. Sambil berjalan pergi, dia berteriak menantang. Dunkel langsung memegang gagang pedangnya, bersiap menghadapi kekacauan. Klein terdiam sejenak, tampaknya dia baru saja memikirkan sebuah rencana matang. Dia lalu berbalik dan memanggil nama komandan yang baru saja melindunginya. Klein bertanya, apakah sang komandan punya pedang cadangan? Malam harinya di tengah hutan, Dunkel menyerahkan sebilah pedang kepada sang tuan muda. Sang pengawal heran kenapa dia butuh pedang selarut ini. Tapi Klein diam saja. Memegang ganda, Klein bertanya, apakah teknik pedang meteor delan seperti ini? Dia meminta Dunkel mundur karena ingin menguji sesuatu sendirian. Dunkel cemas karena tubuh sang tuan muda sama sekali tidak memiliki mana menurutnya. Mustahil bagi seseorang tanpa kekuatan mana untuk menjadi kesatria dan meniru teknik pedang. Meski bisa meniru gerakan pedangnya, dia yakin Klein tidak akan berhasil, tapi fokus Klein sangat tajam. Karena ingatan pertarungan tadi masih terekam jelas di kepalanya. Nah, bersiaplah untuk kejutan sesungguhnya. Matanya bersinar ungu saat dia menyerap seluruh teknik kakaknya, membuat sang komandan berbalik syok karena mendadak merasakan hawa energi mengerikan. Dunkel benar-benar dibuat bingung oleh aura aneh yang tiba-tiba menyelimuti sekitarnya. Dia tidak mempercayai penglihatannya sendiri dan menganggap hal ini mustahil. Seketika Klein menebas batu besar dengan ledakan energi ungu yang luar biasa dahsyat. Matanya bersinar tajam saat mengeksekusi teknik itu dengan presisi sempurna bagai orang yang berbeda. Dunkel mematung, kehancuran di depannya benar-benar gila. Sambil gemetar hebat, sang komandan hanya bisa memanggil nama tuan mudanya dengan nada tidak percaya. Sambil tersenyum, Klein merasa puas karena bisa menguasai teknik tersebut. Sementara itu, Erin terkejut melihat kondisi sang tuan muda, sedangkan Garrison kagum dengan daya tahannya di dalam air. Mereka ternyata sedang melakukan ritual pemurnian lagi. Untuk Klein, sang pendeta heran karena dia bisa bertahan 1 menit di dalam air, membuat Erin terkejut. Garrison bercanda ingin mencobanya di akuarium sebelum Klein akhirnya muncul ke permukaan. Klein mengeluh ritualnya terlalu lama, sementara Garrison tertawa merasakan ada energi menyeramkan. Saat Erin membawakannya handuk, Komandan Dunkel datang membawa sepucuk surat undangan dari Dalton. Klein bertanya heran siapa itu, dan Dunkel menjelaskan itu adalah kerabat yang menantang kakaknya. Klein mengingat si bodoh itu dan merasa aneh. Jika dia tiba-tiba ingin meminta maaf, dia mengambil surat itu dengan tatapan curiga demi mengetahui maksud aslinya. Undangan itu berisi kompetisi berburu yang membuatnya penasaran. Mantan penyihir mayat hidup ini tahu itu cuma kedok untuk memancingnya keluar, tapi dia memutuskan untuk tetap pergi. Tatapannya menajam. Klein rupanya sudah menyiapkan rencana lain. Kamera menyorot pedangnya, memberi isyarat bahwa dia memiliki kartu as rahasia. Di dalam pikirannya, dia mengingat kembali teknik pedang yang ditunjukkan kakak tirinya tempo hari. Klein menyadari kemampuan barunya sangat hebat karena bisa meniru teknik apapun dalam sekali lihat. Kembali ke realita, sang komandan hanya bisa diam membisu melihat kehebatannya. Dunkel segera menyiapkan kereta kuda selagi Klein terus memikirkan rencana untuk kompetisi nanti. Mendadak Garrison menawarkan diri untuk ikut pergi, membuat Klein kesal dan curiga. Dengan tatapan serius, sang penerus mengingatkan bahwa dia sudah memperingatkannya sebelumnya.
Sang pendeta berdalih bahwa hari itu dia merasakan firasat yang sangat buruk. Sesaat sebelum kereta mereka akhirnya melaju kencang meninggalkan kediaman mewah tersebut. Roda kereta berguncang hebat menunjukkan jalanan yang sangat tidak rata di dalam. Erin merasa mual akibat guncangan itu hingga Garrison menawarkan bantalnya meski sempat melarangnya ikut. Klein menjelaskan bahwa medan hutan memang sangat berat bagi pemula. Sang pendeta pun menyarankan agar Erin mencoba tidur sejenak agar merasa lebih baik selama perjalanan. Erin terharu dengan kebaikan itu, tapi Klein menyuruh Garrison langsung menyerahkan bantalnya saja. Sambil menatap jendela, si rambut putih tenggelam dalam pikirannya sendiri sepanjang jalan. Dia memandangi pemandangan hijau subur itu dan menyadari perubahan besarnya. Pikirannya melayang kembali ke 200 tahun lalu saat tempat ini hanya berisi salju dan mayat. Dia heran bagaimana wilayah beku dahulu bisa bertransformasi menjadi sehijau ini. Klein segera menyadari bahwa semua ini pasti ulah Berkel. Tiba-tiba pintu kereta terbuka dan Dunkel memanggil namanya. Klein turun dan terkejut melihat kemegahan kastil milik Dalton. Kediaman keluarga cabang ini bahkan terlihat jauh lebih mewah daripada kediaman utama keluarga besar Rhineland. Kompetisi bocah. Klein tertawa sinis melihat kemewahan itu, menyadari mereka hanya punya terlalu banyak uang untuk dibuang secara sia-sia. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya dan si rambut putih langsung berbalik. Rupanya ada Dalton yang datang membawa anjing pemburu sambil menyindirnya. Kerabatnya ini malah pamer rumah mewah yang dia bangun pakai uang keluarga utama. Seekor anjing menyalak lapar, air liurnya menetes. Klein yang sadar mereka kelaparan langsung bertanya kapan perburuan asli akan dimulai. Dalton menyebutnya tidak sabaran dan mengaku sudah menduga reaksi itu. Sambil mengulurkan tangan, dia meminta sang tuan muda untuk menyaksikan kejutannya baik-baik. Perhatikan ini, Dalton langsung melepas seluruh anjingnya dan memulai kompetisi setelah menyebar potongan daging di sepanjang gunung. Katanya, penciuman anjing kelaparan 100.000 kali lebih tajam dari manusia. Sambil membidikkan busurnya ke arah anjing yang mendekati umpan daging, dia bersiap melepas tembakan tanpa peduli bahaya di depan. Tiba-tiba, wus! Anak panah melesat melukai hewan-hewan itu hingga melolong kesakitan. Dalton tertawa gila merayakan hasil buruannya. Aaron datang mendekat memanggil sang tuan muda dan Dalton langsung menoleh. Mengenali gadis itu sebagai pelayan Klein, Dalton membelai kepalanya dengan senyum licik lalu menawarkan pekerjaan baru yang mencurigakan. Dalton tiba-tiba mencengkeram tangan Aaron hingga gadis itu ketakutan. Beruntung, sebuah tangan kokoh langsung menahan pergelangan Dalton dan menyuruhnya segera menjauh. Dengan mata ungu menyala, Klein mengancam akan mematahkan tangan Dalton. Saat itu juga, sontak Dalton menarik tangannya sambil menggeram marah sekaligus terkejut. Naik pitam, dia menyerang si rambut putih. Tapi Klein dengan sangat santai menghindar tanpa berkeringat sedikit pun. Sambil tersenyum lebar, Dalton menantangnya balapan dan langsung menunggangi kudanya. Sang mantan nekromancer menyusul dengan kuda lain, lalu memerintahkan Dunkel menjaga Aaron di sana. Sebelum pergi, Klein memberikan gulungan khusus kepada sang komandan. Dunkel mengenali benda itu sebagai gulungan siaga tanpa mana. Klein memperingatkan, jika pendeta Garrison tiba-tiba hilang, petaka besar sedang terjadi. Dia meminta komandan merobek gulungan itu jika Garrison mendadak lenyap. Selesai memberi instruksi, sang tuan muda langsung memacu kudanya meninggalkan teriakan cemas Dunkel. Dari jauh, pendeta Garrison hanya memperhatikan mereka dalam diam dengan tatapan penuh arti. Perlahan langit berubah mendung kelabu, menandakan malam telah tiba. Klein menembus hutan gelap sambil menebak posisi sepupunya yang pasti tidak jauh. Tiba-tiba kudanya berhenti saat Dalton menyapa dan mengejek kelambatannya. Dalton duduk santai di tanah dikelilingi bangkai anjing buruan yang tewas. Klein turun dari kuda dan menuntut penjelasan atas kekacauan gila di depannya. Klein kebingungan menyaksikan pemandangan aneh di depannya. Mayat-mayat anjing pemburu tergeletak mengenaskan di atas rumput hutan. Dalton dengan santai menyebut ini sebagai babak final dari permainan mereka. Sambil memegang pedang, Dalton mengungkap target aslinya. Dia bersumpah akan menebas kepala Klein untuk diberikan pada Delan sebagai trofi. Klein mencibir bahwa keluarga Rhineland hanyalah lelucon tanpa kekuatan nyata. Dalton lantas memberi kode pada pasukan tersembunyi agar Klein tidak berkutik. Sekelompok pembunuh mendadak keluar dari kegelapan. Sambil tertawa licin, mereka mengklaim wilayah kadipaten akan segera menjadi milik mereka. Si rambut putih sama sekali tidak terkejut.
Sambil tersenyum jahat, Dalton berkoar besok seluruh dunia akan membicarakan kehancuran penguasa utara. Dia mengejek bagaimana sang tuan muda mati, mengenaskan dikelilingi anjing. Saat itu juga, ingatan Klein melayang pada ucapan Berkel tentang masa depan anak-anak. Tawa kecil lolos dari bibir Klein, hingga membuat sepupunya bingung. Sedetik kemudian, dia tertawa histeris sambil menutup wajahnya. Dalton shock dan mengira sepupunya sudah gila. Sumpah. Suasananya langsung mencekam. Klein menyebut sepupunya cuma bocah tidak tahu diri saat aura kegelapan mulai menyelimuti tubuhnya. Menyaksikan perubahan itu, nyali Dalton langsung ciut ketakutan, dengan mata merah menyala. Klein memperingatkan bahwa Dalton sedang mengotori kehormatan keluarga. Energi biru raksasa mendadak berputar mengitari sang tuan muda. Dalton berteriak panik mengira itu sihir meski Klein tak punya mana. Namun Klein menegaskan ini kekuatan kegelapan. Pasukan Dalton gemetar menyaksikan pusaran energi tersebut. Sang sepupu mulai menyadari kengerian di balik makna kekuatan kegelapan yang dimaksud Klein. Sambil tersenyum, Klein membangkitkan arwah kuno yang terkubur waktu. Dia melayang dan memerintahkan mereka bangkit demi namanya. Energi itu memadat dan siap menyapu bersih semua musuh di depannya. Satu persatu prajurit tengkorak bangkit dari kegelapan. Dalton berteriak panik saat firasat buruk mulai menghantuinya. Dia menjerit histeris menyebut nama Archman melihat pasukan hantu mengepung mereka. Sang mantan nekromancer langsung memberi perintah serang tanpa ampun. Klein sempat berpikir telah melupakan sensasi bertarung ini. Maklum, sudah 200 tahun lamanya dia tidak merasakan medan perang. Baginya, penantian di lautan tulang itu terasa tanpa akhir. Namun gema kegelapan masih memanggilnya pulang. Suara-suara jiwa yang gugur terus berbisik sabar menanti komandonya kembali. Resonansi akrab ini sangat dia kenal dibanding siapapun. Rasa rindu itu meluap saat kegelapan menyelimutinya. Kembali ke realita, Dalton terus menjerit histeris menolak kenyataan. Dia kembali memanggil nama Archman dengan keputusasaan mendalam. Sambil tersenyum puas, Klein membenarkan julukan legendaris masa lalunya tersebut. Seiring terbongkarnya identitas asli sang nekromancer, malam terasa makin mencekam. Anak buah Dalton gemetar ketakutan, menyadari legenda Archman ternyata nyata adanya. Mereka panik melihat barisan monster tengkorak di hadapannya. Monster bermata merah itu meraung mengerikan memecah kesunyian. Dalton dan pasukannya mematung sejenak, berusaha memahami situasi gila ini. Tak lama mereka malah tertawa meremehkan dan menyebutnya tumpukan tulang sampah. Klein heran mendengarnya, tak percaya pasukannya diremehkan begitu saja. Dalton membenarkan dan pamer sudah menghancurkan ratusan tengkorak saat misi. Rekannya menimpali dengan niat membawa tulang itu pulang sebagai souvenir. Dalton memutuskan untuk membereskan penghalang jalan terlebih dahulu. Dia memerintahkan pasukannya menyerang, membuat para pemanah segera bersiap meluncurkan serangan jarak jauh mereka. Seorang tentara bayaran membidikkan anak panah dengan presisi tinggi. Sesaat kemudian, Dalton memberi aba-aba untuk menyerang serentak. Hujan panah seketika melesat memenuhi langit mengeram ke sang tuan muda dan pasukannya. Serangan maut itu tampak mendekat cepat, namun pantulan mata Klein menunjukkan dia tidak cemas sama sekali. Hanya dalam sekejap, ribuan anak panah melesat mendekati pasukan tengkorak. Dalton tersenyum puas mengira Klein sudah mati mengenaskan. Tapi sedetik kemudian, senyumnya langsung memudar karena melihat kejutan tak terduga. Rupanya semua anak panah tertahan oleh perisai kokoh para tengkorak yang melindunginya. Sambil tersenyum puas, Klein bergumam dalam hati, kalau 200 tahun memang waktu yang terlalu lama, hingga tak ada lagi yang mengenali pasukannya. Anak buah Dalton terkejut, karena perisai itu mendadak muncul. Klein bergumam mereka salah besar, jika mengira ini hanyalah tengkorak biasa-biasa saja. Sambil tersenyum, dia bergumam, kalau tengkoraknya benar-benar beda kelas. Si sepupu dibuat melongo melihat rasa percaya diri sang tuan muda yang tidak terduga. Mantan ahli nujum itu memerintahkan unit pertama keluar dari formasi bertahan sambil memikirkan Berkel. Dia bertekad meremukkan para bajingan yang mengacaukan masa depan yang dulu dilindungi musuhnya itu. Sambil mengepalkan tangan, dia bersumpah akan menghabisi mereka sendiri, lalu memberi perintah serang. Tanpa buang waktu, para tengkorak melesat sangat cepat ke arah musuh. Dalton berteriak syok dan bingung sejak kapan tengkorak bisa berlari sekencang itu. Monster-monster itu melompat ke udara sambil melolong mengerikan bersiap melancarkan serangan. Si sepupu menyuruh pasukannya jangan panik, karena mengira itu cuma tengkorak biasa. Tapi salah satu anak buahnya langsung kena hantam tanpa sempat menghindar. Dalam sekejap,
pasukan mayat hidup mulai membantai mereka hingga menjerit kesakitan. Kekacauan pecah di mana-mana, dan Dalton terus mengumpat karena panik melihat pemandangan gila ini. Dia berteriak menyuruh pasukannya bertahan, tapi Klein justru memberikan perintah baru. Tiba-tiba, para tengkorak pembawa busur silang bermunculan di pepohonan membuat musuh mendongak kaget. Pasukan mayat hidup lain juga muncul dengan senjata yang sudah siap membidik. Anak buah Dalton panik melihat senjata itu dan berteriak menyuruh semuanya kabur. Hanya dengan satu komando santai dari sang tuan muda, hujan anak panah langsung melesat deras mengejar mereka. Para tentara bayaran itu langsung dihujani panah tanpa sempat meloloskan diri. Terlihat siluet tubuh mereka yang menjerit kesakitan saat anak panah menembus kulit tanpa ampun. Di tengah kekacauan, seekor tengkorak menyerang Dalton, sementara prajurit lain tumbang, tak bernyawa. Dalton mulai panik dan merasa ini tidak masuk akal karena makhluk-makhluk ini sangat aneh. Dalton berteriak menyuruh mereka bertarung jarak dekat, tapi tidak ada yang peduli. Dia pun berteriak frustrasi, "Kalian dengar saya tidak?" Tiba-tiba, seekor tengkorak mencengkeramnya dari belakang hingga dia lengah sepenuhnya. Dengan marah, dia mengibaskan makhluk itu sambil mengumpat dan bersiap mengayunkan pedangnya. Dengan satu tebasan presisi, dia akhirnya berhasil memotong kepala monster tulang tersebut. Dia tertawa girang karena yakin menyerang kepala sudah cukup. Tapi tubuh tanpa kepala itu mendadak menendangnya hingga terpental jauh. Dalton kebingungan karena sangat yakin sudah memenggal kepala monster itu. Sambil tersenyum, Klein mengingatkannya kalau dia sudah bilang sejak awal kalau pasukannya ini beda kelas. Nah, ini yang bikin merinding. Tubuh tanpa kepala itu berdiri kembali dan dengan santai memungut kepalanya sendiri dari atas tanah. Sang mantan penyihir menjelaskan kalau kekuatan inilah yang membuatnya menguasai benua dulu. Dalton gemetar menyaksikan tengkorak itu memasang kembali kepalanya sendiri. Monster itu melolong keras. Klein menjelaskan kalau mereka tidak akan mudah kalah. Saat itu, anak buah Dalton ketakutan setengah mati. Apa-apaan makhluk itu? Sambil mengawasi keadaan, bocah berambut putih itu bergumam kalau 11 prajurit adalah batasnya karena tubuh anak-anak ini. Sambil tersenyum misterius, dia bersiap mengakhiri segalanya dan menantang mereka bertarung. Sontak, para tentara bayaran gemetar ketakutan menyadari mereka tidak punya peluang melawan pasukan kegelapan sang bocah. Di tengah pertempuran itu, terdengar suara asing dari balik pepohonan yang sedang mendekat. Sangat jauh dari sana, terdengar tawa bergema di dekat air mancur mewah di tengah keheningan malam kediaman bangsawan tersebut. Di sana, pendeta Garrison menceritakan kisah lucu saat tuan muda diasingkan di biara kepada pelayan kecil. Gadis itu terhibur membayangkan kejadian konyol tersebut, sementara Garrison memperhatikannya dengan tenang. Sang pendeta menyadari kalau gadis kecil itu sangat menyayangi tuan mudanya, dan pelayan cilik itu membenarkannya dengan ekspresi wajah yang sangat bersemangat. Sambil mengunyah cemilan, Irene kecil dengan bangga memuji semua sifat baik tuan mudanya. Tapi saat dia sibuk membanggakan kebaikan itu, di hutan sana Klein justru menyuruh musuhnya Dian saat dibantai habis-habisan. Sumpah, ini kontras yang sangat kocak, sekaligus mengerikan. Saat pelayan kecil itu memuji kebaikan hati tuannya, di hutan sana para tengkorak Klein sedang membantai musuh tanpa ampun. Katanya, sang tuan muda bahkan sering berbagi kue dengannya. Tapi sedetik kemudian mayat-mayat musuh langsung diperlihatkan berjatuhan tanpa nyawa. Sambil tersenyum manis, gadis kecil itu mengklaim kalau Klein adalah orang paling hangat di dunia sambil melanjutkan makan kuenya dengan tenang. Padahal, wajah sang pewaris saat ini berlumuran darah pertempuran dengan tatapan mata dingin tanpa penyesalan sedikit pun. Di tengah kekacauan itu, seorang musuh kembali tewas ditebas pedang kegelapan sambil berteriak kesakitan luar biasa. Dalton shock menyaksikan pasukannya dibantai dengan sangat cepat dan memalukan. Sambil mengumpat kasar, sang sepupu berusaha keras menahan gempuran dahsyat dari salah satu monster tulang yang menyerangnya. Dia langsung membeku, monster itu tetap tegak berdiri dan perlahan memulihkan kembali tubuhnya yang hancur. Dalton mengumpat kesal dan bertekad menghentikan regenerasi monster tersebut. Dia sadar kalau sang pewaris adalah kuncinya, dan jika bocah itu tewas, semuanya pasti akan langsung berakhir. Tanpa memedulikan pasukannya yang tumbang, sang sepupu langsung menerobos medan perang demi mendekati target. Sambil meneriakkan nama Klein, dia melompat dengan pedang terhunus siap menebasnya. Dia berteriak kalau permainan berakhir di sini karena monster panggilan akan lenyap jika tuannya mati.
Pedangnya diayunkan kuat ke arah sang bocah yang hanya diam membisu. Seketika mata sang penyihir menyala ungu terang saat membaca gerakan musuh. Klein bergumam bisa melihat serangan itu dengan jelas seiring energi besar yang menyelimuti tubuhnya. Sambil menggenggam erat senjatanya, dia memutuskan memakai teknik yang hanya pernah dia lihat sekali di masa lalu. Dia membayangkan sosok kakaknya, Gelan, lalu meniru semua gerakannya dengan sangat sempurna. Dia shock setengah mati. Dalton langsung menyadari kalau bocah itu menggunakan teknik bela diri rahasia milik keluarga Ramon. Dengan kecepatan kilat, sang pewaris melancarkan teknik pedang meteor dan menebas musuhnya dengan sangat presisi. Dalton merasakan dampak serangan itu dan kebingungan mengapa bocah ini mendadak sekuat ini. Menatap musuhnya dengan penuh hinaan, Klein memperingatkan kalau hukuman sesungguhnya baru dimulai dan dia tidak akan mati dengan mudah. Di bawah langit gelap, suara napas tersengal bergema saat pertempuran berakhir. Melihat sepupunya terkapar tak berdaya, sang bocah membenarkan teori kalau monster panggilan memang akan melemah jika tuannya tumbang. Dia teringat kalau penyihir agung terdahulu tewas justru karena kelemahan konyol itu dalam pertempuran terakhirnya. Aura biru menyelimuti tangannya saat dia merenungkan betapa ironisnya takdir kehidupan ini. Klein sadar kalau kekuatan dari keluarga musuhnya ini membantunya melindungi jiwanya. Sang mantan penyihir mengaku kalau darah musuh bebuyutannya justru membuatnya jauh lebih kuat di kehidupan baru. Dia tidak bisa tinggal diam, terlahir kembali sebagai anggota keluarga ini. Sang pewaris bertekad melibas semua kejahatan tersebut. Dalton yang terkapar di tanah tidak mengerti maksud ucapan aneh sang bocah, matanya membelalak kaget saat merasakan ajalnya semakin dekat selagi mencerna perkataan Klein. Detik itu juga, dia kehilangan kesadaran dengan mata meredup menandakan ajalnya. Tubuhnya ambruk ke tanah sementara Klein bergumam menyuruh sang pahlawan masa lalu, Burkal, untuk menunggu pembalasannya. Tatapan matanya penuh tekad, sang penyihir bersumpah akan membangun kembali keluarga yang hancur ini sendirian. Namun tiba-tiba, Dalton membuka matanya di tempat yang sangat gelap dan kebingungan. Menyadari bahaya besar, dia mendapati seluruh tubuhnya terikat erat dalam kegelapan pekat. Detik itu juga, rantai besi tebal terlihat mengikat erat tubuh si keparat Dalton biar nggak bisa kabur. Dia tersadar kalau dia lagi duduk di kursi penyiksaan aneh, lalu berteriak ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, sosok bayangan gelap mendekat dan mengejet kalau si pengkhianat akhirnya bangun buat menebus dosanya, menampakkan wujudnya. Sang penguasa bayangan menjelaskan ini adalah dimensi kematian yang dia ciptakan sendiri sang Archman Agung. Dalton shock mendengar nama entitas kegelapan legendaris itu dan langsung bertanya gemetaran, apakah tempat mengerikan ini benar-benar alam baka. Sang nekromancer mulai mengingatkan dosa masa lalu pria itu yang suka menyiksa hewan tak berdosa cuma demi kesenangan pribadi. Dia bilang, Dalton melakukan kekejaman menjijikan itu dengan kedok berburu santai di dalam hutan. Klein mengingat jelas senyum lebar sepupunya saat melakukan kekejian tanpa henti itu. Merasa murka, si tahanan berteriak menyuruhnya diam dan menuntut untuk segera dibebaskan sambil terus melontarkan ancaman kosong yang konyol. Tapi tak lama kemudian, Dalton terdiam dan mulai memikirkan ulang semua kejadian gila yang menimpanya di pertempuran sebelumnya. Dia ingat betul momen saat tebasan pedang Klein merobek tubuhnya hingga sekarat, tapi anehnya, si penjahat sadar tak ada satupun luka di badannya, dan Klein langsung menegaskan kalau dia sudah mati dan kini saatnya menerima karma. Klein menegaskan tak peduli sepupunya percaya atau tidak, karena yang terpenting sekarang hanyalah satu hal, keadilan hakiki. Sang tuan muda menyatakan waktu membayar dosa atas hidupnya yang tak berguna telah tiba. Dalton ketakutan setengah mati tanpa memahami situasi apapun, sementara air mata mulai mengalir deras dari matanya yang melotot. Sekarang dengerin baik-baik suara pembalasan dari hewan-hewan tersiksa yang kelaparan sudah datang. Detik berikutnya, monster-monster buas langsung menerjang, dan si penjahat menjerit histeris merasakan gigitan karma yang sangat menyiksa. Akhirnya dia sadar kalau neraka ini dia bangun sendiri lewat kekejaman dan keegoisannya. Sambil melolong kesakitan, Dalton memohon belas kasihan, tapi Klein sama sekali tidak punya rasa iba sedikitpun untuk si pengkhianat. Air mata terakhirnya jatuh. Dia tersadar kalau takdir tragisnya telah terkunci selamanya di tempat gelap ini. Kembali ke dunia nyata, si penjahat Dalton tergeletak tak bernyawa di tanah hutan. Setelah pertarungan selesai, bocah berambut putih itu menatap dingin hasil akhir pertarungan sementara angin malam berembus kencang di sekelilingnya.
Sambil memasang wajah penuh pertimbangan, Klein menyarungkan senjatanya dan bersiap pergi sebelum ada orang lain yang datang mengendus lokasi ini. Di saat bersamaan, dia melihat prajurit tengkoraknya lenyap ke dalam kegelapan demi memenuhi janjinya. Sang nekromancer bergumam kalau permintaan sang roh telah terpenuhi, dan sekarang saatnya dia memberi hadiah atas bantuannya bertarung. Dia pun merapal sihirnya untuk menghancurkan kutukan yang mengikat roh itu agar bisa beristirahat tenang. Cahaya terang benderang berkilau saat rantai jiwa itu hancur dan melesat bebas ke langit malam hutan. Sendirian dalam keheningan, sang pewaris merenungi eksistensi barunya sambil memandangi sisa kehancuran. Dia berdiri terpaku selama beberapa detik, mencoba memahami perubahan apa yang terjadi di lubuk hatinya setelah sekian lama menunggu. Sang tuan muda berpikir kalau akhir dari kehidupan hanyalah abu, tulang hancur ditiup angin tanpa meninggalkan jejak. Tapi dia masih heran apa tujuan sebenarnya dia hidup kembali setelah 200 tahun terperangkap kegelapan mutlak. Tiba-tiba, suara familiar terdengar dari kegelapan dan mengaku terkejut melihat bocah itu menguasai sihir terlarang. Kejutan mendadak itu membuat Klein waspada. Dia langsung menuntut si penyusup keluar dan menanyakan apakah dia melihat semuanya. Sosok berjubah misterius membalas kalau bocah itu tidak perlu tahu karena juga takkan paham. Tanpa basa-basi, si pria misterius merapal sihir dengan aura hijau pekat yang memancar dari tangannya. Dia menambahkan, bahkan jika dia menjelaskannya pun, sang pewaris tetap tidak akan sanggup memahami apa yang sedang terjadi. Detik berikutnya, energi hijau itu menyambar salah satu mayat tentara bayaran di tanah hingga matanya menyala terang dari jarak dekat. Terlihat jelas kilatan mata mayat itu bercahaya intens, pertanda jiwanya telah ditarik kembali. Hanya dengan satu gerakan, pria berjubah itu membangkitkan semua jasad tentara bayaran yang tewas. Klein langsung mengenali teknik mengerikan itu dan menyadari kalau ini adalah sihir kebangkitan untuk mengendalikan mayat hidup. Berkat temuan mengejutkan ini, Klein langsung tahu sosok misterius di hadapannya ternyata seorang nekromancer juga. Si nekromancer misterius berkata Dalton boleh saja gagal, tapi jasad-jasad ini akan sangat berguna untuk rencananya. Tawa jahatnya menggema membelah malam pegunungan yang dingin. Sementara itu, di kediaman, pelayan bernama Erid mengajak Dunkel mendengarkan cerita lucu soal tuan muda mereka. Tapi sang komandan tampak sangat cemas dan bilang akan mendengarnya nanti saja. Tatapannya tertuju pada gulungan sinyal sihir, bertanya-tanya kenapa tuannya sampai harus menggunakan barang darurat seperti itu. Dunkel menyadari sudah 3 jam berlalu dan dia punya firasat buruk tentang keadaan ini. Khawatir, dia memutuskan untuk menyusul sang pewaris, tapi jalannya langsung diadang oleh beberapa penjaga lain. Para penjaga memperingatkan kalau meninggalkan pos saat kompetisi berlangsung bisa memicu masalah besar. Komandan Dunkel menatap mereka dengan tatapan tajam penuh curiga, berusaha membaca apa sebenarnya rencana busuk mereka. Detik itu juga, dia mengenali lambang keluarga Cornwall dan menduga mereka adalah pengawal pribadi sepupu Dalton. Mengetahui ini cuma jebakan, dia memberi peringatan keras kalau dia tidak akan segan bertindak jika dihalangi lagi. Kedua penjaga langsung menelan ludah, benar-benar terintimidasi oleh tatapan mematikan komandan perkasa itu. Dunkel berbalik ke arah si kecil Erin dan memberitahunya kalau tuan muda pergi terlalu lama, jadi dia harus menyusul. Sang ksatria meminta si pelayan kembali ke mansion dengan aman ditemani oleh pendeta Garrison. Namun, salah satu penjaga menyela kalau sang pendeta sudah pergi diam-diam dengan wajah sangat serius, membuat semua orang bingung. Di saat itulah, sang komandan teringat peringatan aura jahat dan sadar Garrison pasti menyusul sang pewaris. Tanpa membuang waktu, dia langsung memacu kudanya sekencang mungkin. Situasi ini sudah benar-benar lepas kendali. Dia menggigit gulungan sihir erat-erat, yakin kalau hilangnya sang pewaris secara mendadak ini bukan kebetulan belaka. Sang ksatria memacu kudanya sekencang mungkin, cemas sesuatu yang mengerikan sedang menimpa bocah itu di hutan. Sementara itu, Klein berdiri seorang diri, menghadapi seluruh pasukan mayat hidup baru pimpinan penyihir misterius itu. Bocah berambut putih itu menganalisis situasi dengan cepat, sadar seluruh energi kegelapannya sudah terkuras habis di pertarungan tadi. Kondisi tubuhnya yang kelelahan membuat dia tidak bisa menggunakan sihir pemanggilan untuk sekarang. Musuh berjubah itu tertawa mengejek kalau tubuh rapuh sang bocah tidak akan sanggup bertahan, lalu memerintahkan monsternya untuk menyerang. Gerombolan makhluk mengerikan itu langsung berlari liar ke arah Klein.
tapi sang mantan necromancer justru mengepalkan tangannya kuat-kuat. Merasa terhibur dengan kesombongan konyol si penjahat yang mengira bisa menghabisinya semudah itu. Sekarang lihat ini, dengan senyum meremehkan, Klein memperingatkan si penyihir sombong kalau dia sudah tamat. Tiba-tiba, simbol suci bercahaya muncul di punggung tangan sang pewaris, menerangi seluruh hutan yang gelap gulita. Jasad-jasad itu terus merangsek maju tanpa otak. Air liur menetes dengan geraman buas yang siap mencabik-cabik tubuhnya. Pada detik itu juga, musuh berjubah melotot kaget, dia sama sekali tidak mengerti apa yang akan terjadi. Pilar cahaya emas raksasa membelah langit dan menghantam tanah hutan dengan kekuatan surgawi yang luar biasa dahsyat. Dari balik kilauan itu muncul kesatria emas raksasa yang langsung menghancurkan monster-monster dengan pukulan maut demi melindungi tuan muda. Dengan mata emas yang menyala, sang pelindung memohon cahaya suci untuk menyucikan seluruh wilayah kegelapan ini. Seketika, ledakan energi suci turun dari langit, menyapu bersih semua monster yang mengancam nyawa sang pewaris. Si penjahat berjubah mengerang kesakitan saat terkena hantaman langsung dari pancaran sihir suci yang luar biasa kuat itu. Akibat daya hancur serangan tersebut, si penjahat kegelapan terpental hebat hingga jauh ke belakang. Dia mencoba bangkit sambil mandi keringat dingin. Heran monster macam apa yang sanggup menguasai kekuatan dewa sedahsyat itu. Menyaksikan pemandangan luar biasa itu, si bocah berambut putih bergumam dalam hati kalau petarung terkuat di dunia akhirnya telah menampakkan diri. Sesosok bayangan besar muncul dari balik debu dan menyuruh si tuan muda untuk tenang mulai sekarang. Lalu, sang pendeta menunjukkan wajahnya yang sangat serius, menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa dialah yang akan melindunginya. Tapi, pertarungan belum kelar, masih belum. Mayat hidup yang tersisa terus saja nekat menyerbu mereka berdua di tengah hutan, melompat mengayunkan pedang ke arah sang pendeta tanpa rasa takut jatuh. Satu makhluk aneh meraung, sangat ngeri. Dia mencoba melahap pria dengan bekas luka itu dengan segala kemarahannya. Tapi, sang pejuang mendaratkan satu pukulan berlapis cahaya suci tepat di wajah si monster hingga hancur berkeping-keping. Dengan begitu, sang pelindung melancarkan serangan suci dahsyat yang melibas sisa musuh, sambil memerintahkan semuanya untuk mendengarkannya. Nah, kalian tahu apa yang paling gila? Cuma ada 3 senjata manusia terpilih untuk menjalankan kehendak mutlak dari Paus Agung. Sebagai kekuatan tempur terkuat, cuma merekalah yang bisa mengayunkan artefak suci peninggalan Sang Santom. Barang legendaris ini sangat terkenal bagi semua orang sebagai persenjataan suci yang diberkahi kekuatan sihir luar biasa. Dia ingat betul, masing-masing ksatria cahaya ini punya kekuatan dahsyat untuk meruntuhkan seluruh dinding dengan sangat mudah. Penyihir jahat itu gemetar ketakutan melihat semua cahaya itu dan bertanya lagi siapa nama monster tersebut. Sambil tersenyum, sang pejuang mengungkap bahwa dia adalah eksekutor tertinggi gereja, menyatakan ajal penjahat bayangan itu sudah tiba. Lewat kemunculan epik ini, sang pelindung resmi bergabung dalam pertarungan untuk mengatasi ancaman musuh. Dengan mata bersinar terang, sang pendeta memperingatkan para pendosa untuk segera bertobat dan mulai berdoa. Dia lalu melesat cepat ke depan, menghancurkan monster tulang itu, menjanjikan baptisan api murni kepada mereka. Mendengar ini, para monster mengerang kesakitan sementara sang pendeta menegaskan, dia akan membasuh semua dosa mereka. Sekali hentak, kesatria suci itu meratakan tanah yang hancur, membuat batu dan debu beterbangan kemana-mana. Gerakan sederhana itu menciptakan gelombang kejut raksasa yang menyapu medan perang seketika. Cahaya benderang langsung menghantam mayat hidup, memusnahkan banyak monster, sekaligus saat pendeta itu berseru bahwa beginilah rupa belas kasih. Sambil memegang kitab sucinya yang bersinar, sang pendeta mengakhiri kalimatnya, memperingatkan bahwa ini adalah penghakiman terakhir. Melihat pembantaian ini, si penjahat berkeringat dingin, tak menyangka anggota petinggi gereja bisa ada di sini. Penyihir itu benar-benar shock melihat tingkat kekuatan gila yang dipakai sang pahlawan untuk meratakan pasukannya. Putus asa setengah mati, penyihir kegelapan itu balik badan dan langsung kabur, bergumam kalau dia sudah ditipu habis-habisan. Sambil lari terbirit-birit menembus hutan, dia mengutuk nasibnya, merasa tidak adil karena harus menghadapi kekuatan yang sangat tidak masuk akal ini. Saat berlari ke setanan, topengnya mendadak jatuh ke tanah, memperlihatkan wajahnya yang panik luar biasa. Tapi tiba-tiba, sang pendeta muncul seperti hantu tepat di belakangnya, bertanya mau pergi kemana dia kira-kira. Detik itu juga,
sang pejuang mencengkeram kepala musuh dengan sangat kuat, membuat si penjahat berteriak kesakitan. Pria penuh luka itu memperingatkan dengan tenang bahwa doanya belum selesai, menyuruh si pendosa untuk bersyukur. Menangis kesakitan, sang penyihir merasakan hantaman keras saat sang pendeta berkata bahwa keputusan akhir telah dijatuhkan kepadanya. Bersamaan dengan kata-kata kejam itu, sang ksatria memanggil cahaya suci untuk mengakhiri penghakiman ini selamanya. Kemudian, si tuan muda dengan tenang berjalan turun dari bukit kecil setelah menonton seluruh pertunjukan suci tersebut. Berjalan melewati puing-puing kehancuran, si bocah menyadari ada sisa-sisa mengerikan yang ditinggalkan para monster di tanah. Wajahnya mendadak serius. Sang protagonis berambut putih itu berhenti saat mendengar sang pelindung memanggil namanya. Sang pendeta mengambil satu langkah saja, lalu melesat maju. Sementara tuan muda mengawasi semuanya dengan sangat lekat. Bersamaan dengan itu, tekanan angin dahsyat akibat gerakannya langsung menghancurkan puluhan mayat dalam sekejap. Mantan ahli nujum itu langsung tegang dan berkeringat dingin setelah menyaksikan demonstrasi kekuatan kasar tersebut. Tepat saat itu, sebuah tangan raksasa penuh tanda merah muncul entah dari mana, mendekat dengan sangat berbahaya ke arah sang pewaris. Pejuang suci itu merangkul pundak si bocah, berkata dia langsung bergegas kemari begitu merasakan aura kegelapan. Dengan senyum aneh di wajahnya, sang pendeta menyebutkan bahwa seluruh situasi ini terasa sangat ganjil baginya. Dia terus berbicara dengan nada mengancam, menyatakan bahwa energi yang dia rasakan sepertinya bukan milik penyihir yang barusan dikalahkan. Tatapan mata sang eksekutor mendadak sangat mengintimidasi, mengisyaratkan kalau dia mencurigai niat asli si pemuda. Karena hal ini, sang protagonis menelan ludah, sadar bahwa pria fanatik ini hampir saja membongkar rahasianya. Bayangkan saja, salah langkah sedikit saja, pendeta gila ini bakal menghabisinya di tempat. Untungnya, tiba-tiba terdengar suara familiar menggema, memanggil sang tuan muda, memecah semua ketegangan yang mendebarkan di hutan itu. Ternyata Komandan Dunkel. Dia datang menunggang kuda, dan panik setengah mati menanyakan, apakah tuan mudanya terluka. Pemuda berambut putih itu menoleh, merasa lega melihat ksatria setianya bergegas mendekat. Namun, sang pewaris mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, menyadari kalau tubuh ringkihnya tidak kuat menahan beban dari sihir nekromansi. Sang komandan langsung panik melihat wajah tuannya dipenuhi luka-luka pasca pertarungan. Prajurit itu pun langsung melompat dari kuda yang masih berjalan, lalu berlari sekencang mungkin mendekati sang pewaris yang akhirnya jatuh berlutut. Dunkel memegangnya erat-erat. Dia bertanya panik, sementara si pemuda menyuruhnya diam karena kakinya lemas sekali. Sang ksatria berusaha memahami kekacauan ini dan menanyakan keberadaan Tuan Dalton yang seharusnya ikut berburu dengannya. Dengan wajah dingin, sang mantan ahli nujum langsung mengaku bahwa dialah yang menghabisi sepupunya sendiri di tengah hutan. Guna membenarkan tindakan ekstremnya, Tuan muda mengklaim kalau si pengkhianat mencoba membunuhnya duluan tanpa ampun. Mendengar pengakuan itu, sang komandan sangat terkejut dan menggebrak tangannya keras-keras, bertanya apa maksud dari ucapan pemuda itu. Adegan pun berpindah ke ruang sidang di mana seorang pria tua berteriak murka, mempertanyakan apakah putranya benar-benar mencoba membunuh sang pewaris. Sang kon bersikeras putranya yang tercinta adalah seorang ksatria terhormat, lalu menuduh semua orang sengaja menjebak mereka demi merusak nama baik keluarganya. Tepat saat itu, seorang bangsawan berambut pirang berdiri dengan tenang dan menyarankan agar mereka fokus mencari dalang aslinya terlebih dahulu. Pria itu menunjukkan dokumen resmi yang menyatakan bahwa meski diinterogasi lama, sang protagonis tidak mengubah kesaksiannya. Terlebih lagi, dia mengungkap adanya catatan yang membuktikan sang kon mengirim sekitar 20 tentara bayaran di hari kejadian tragis itu. Terpojok habis. Sang kepala keluarga cabang berkeringat dingin, menggerutu kesal karena bawahan bodohnya meninggalkan jejak jelas. Namun bangsawan yang putus asa itu mencoba membela diri, berkata kalau tuan berambut putih itu bahkan tidak pernah memegang pedang seumur hidupnya. Para bangsawan lain mulai berbisik setuju bahwa sangat mustahil bagi bocah tanpa mana mengalahkan seorang jenius. Karena hal itu, sang kon sadar kegagalan serangan mereka sudah tidak bisa ditutupi lagi dan takut keluarganya hancur jika kebenaran sepenuhnya terungkap. Akhirnya, pria tua yang licik itu memutuskan memutarbalikkan fakta dan mempertanyakan identitas asli sang pewaris di depan umum.
Dia menuduh si bocah sudah menjadi target rumor jahat sejak kecil, serta menyebarkan dusta soal dirinya, yang merupakan titisan entitas gelap. Dia berteriak bahwa mereka tidak boleh percaya pada orang gila. Namun bangsawan lain memotong kalimatnya, dan menuntut rasa hormat pada keluarga utama. Setengah gila, Sang Kong terus menuduh si pemuda menyewa pembunuh bayaran, hingga sebuah suara lantang menggema di aula. Menyuruhnya diam, bangsawan itu langsung pucat pasi, dan menoleh ke belakang dengan kaget, mencari tahu milik siapa suara yang sangat arogan tadi. Di luar dugaan semua orang, sang mantan ahli nujum berjalan menuruni tangga aula, berkata dia telah mendengarkan seluruh omong kosong itu sedari tadi. Sang protagonis menatap dingin ke arah para bangsawan, dan menegaskan, kalau sepupunya menyerang duluan, jadi semua ini murni pertahanan diri. Si bocah lalu menjelaskan bahwa musuh misterius mengubah semua orang menjadi mayat hidup, sehingga sang pendeta terpaksa turun tangan. Paman panik. Dia menunjuk jari menuduh si bocah berbohong, sementara sang pewaris hanya melemparkan senyum mengejek. Sambil menatap tajam, sang pewaris bertanya, apakah rumor dia adalah entitas gelap itu nyata, membuat si tua bangka bungkam ketakutan. Dengan mata bersinar, dia bersumpah akan membangun kembali keluarganya dengan tangannya sendiri tanpa membiarkan siapapun menghalanginya. Di tengah-tengah momen pas si tuan muda lagi pusing mikirin cara ngadepin semua kerabatnya yang super menyebalkan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Detik berikutnya, pintu gerbang besar itu terbuka lebar dan nampilin sosok cewek berambut pirang panjang yang minta maaf karena dia datang terlambat. Ternyata cewek ini adalah komandan ksatria terkenal yang masuk ke aula Mega dengan aura sangat mengintimidasi. Si pewaris langsung bingung setengah mati dan penasaran kenapa dia tiba-tiba datang, apalagi dia ingat pernah melihat cewek itu di acara anggar sebelumnya. Salah satu bangsawan merasa aneh melihat komandan itu ikut campur, tapi sang ayah langsung bilang kalau dia sendiri yang mengizinkannya masuk. Sang duke membela si gadis dengan tenang sambil menjelaskan kalau mendiang dulunya sering menyelesaikan misi untuk para ksatria, makanya sang pemimpin menegaskan kalau cewek pirang ini punya hak penuh buat ikutan dalam rapat penting tersebut. Dengan tatapan yang sangat tajam, sang ksatria langsung mengamati seisi ruangan dan memperhatikan setiap sudut dengan detail. Di saat itulah mata mereka berdua sempat bertemu sekilas, sebelum si cewek pirang melangkah maju dan meminta waktu buat bicara sebentar. Mengejutkan semua orang. Sang ksatria malah meminta bicara berdua saja dengan protagonis kita, membuat si bocah langsung bingung setengah mati. Kepala keluarga untungnya paham situasi ini, dan akhirnya memberikan izin, asalkan obrolan mereka tidak berlangsung lama. Sang Grand Duke pun menyuruh si pemuda pergi bersama wanita itu, dan dia akhirnya setuju meski agak ragu dengan situasi aneh ini. Sambil menggerutu kesal, si pewaris mengeluh dalam hati tentang sikap cewek itu yang dirasa cukup mengganggu, karena mendadak harus berurusan dengannya. Tapi dia langsung mengubah pikirannya setelah sadar kalau permintaan mendadak ini bisa jadi kesempatan emas yang menguntungkan. Si bocah langsung menebak 3 kemungkinan: konfirmasi kecurigaan atau ujian. Lalu dia pamit pada sang ayah dan pergi bersamanya. Sambil melangkah pergi, si tuan muda memutuskan tidak akan lari lagi dari rintangan apapun di depannya. Begitu mereka keluar, pintu raksasa langsung tertutup rapat dan si bocah bersumpah akan memanfaatkan seluruh ksatria sebagai sekutu hebatnya. Sesampainya di koridor, komandan ksatria yang sangat kuat itu akhirnya berhenti melangkah dan mengetukkan kakinya ke lantai demi memecah keheningan. Dengan ekspresi misterius, ksatria cantik itu menatapnya dari dekat, menunggu momen yang tepat untuk membongkar semuanya. Sambil melangkah mendekat, sang komandan akhirnya memecah kesunyian dan memintanya bicara dengan suara yang sangat pelan. Di saat itu, dia menatap tajam si bocah dengan ekspresi wajah yang sangat serius dan misterius. Cewek ini adalah Liaran Valwever, putri sulung dari salah satu 3 keluarga agung dan seorang master tombak sejati. Kalian tahu kan? Rekam jejak bertarung cewek ini beneran gila, karena dia sudah terbiasa ngadepin monster mengerikan. Lihat saja sekawanan orc seram itu, mereka siap bikin kekacauan besar. Tapi kedua mata sang komandan langsung bersinar terang dengan energi biru pekat saat dia melesat maju melakukan serangan. Tanpa ragu sedikit pun, si rambut pirang melepaskan tebasan maut dan membantai monster-monster itu, memakai tombak sucinya dengan sangat ahli. Semua aksi gila ini terjadi selama operasi pembasmian monster skala besar di wilayah barat Benoa. Dalam misi penyelamatan yang sangat berbahaya itu, Satria luar biasa ini
berhasil mengalahkan monster tingkat tinggi sendirian tanpa bantuan siapapun. Di tengah medan perang, sosok anggunnya langsung jadi sorotan setelah menyelamatkan banyak warga sipil dari bencana maut. Hebatnya, karena dia bisa melakukan semua aksi gila itu sendirian, dia pun dianggap sebagai legenda hidup di antara para ksatria. Kembali ke masa sekarang, si cewek melirik ke belakang dan bertanya apa si tuan muda tidak mau berjalan. Di sampingnya si cowok menjawab kalau dia sedang berjalan mendekat. Tapi si pirang menyuruhnya jangan sok akrab karena mereka, bahkan bukan dari keluarga yang sama. Protagonis kita teringat ucapan ayahnya kalau cewek ini adalah sepupu jauhnya karena ada hubungan pernikahan keluarga. Tapi kenyataannya, Lia adalah putri dari istri pertama, yang berarti mereka berdua sama sekali tidak berbagi satu tetes darah pun. Sang ksatria lalu mengaku kalau dia memanggil si cowok murni karena rasa penasaran pribadi, membuat mantan nekromancer kita kebingungan. Tiba-tiba, dia melangkah maju, sangat cepat. Dia memojokkan si cowok ke jendela, mengangkat kakinya untuk mengunci pergerakan, lalu bertanya dengan berani apakah boleh menyentuh tubuhnya. Gemetar ketakutan, si rambut putih berkeringat dingin dan panik setengah mati shock berat dengan situasi gila di balkon ini. Dia mempertanyakan apa maksud si cewek ingin menyentuhnya secara tiba-tiba. Sang komandan mendekat perlahan sambil berbisik lembut. Detik berikutnya, dia menyudutkan cowok itu ke dinding jendela dan bertanya dengan nada menggoda, apakah dia boleh menyentuhnya. Seketika si rambut putih langsung panik dan berkeringat dingin. Dia beneran shock berat dengan kejadian tak biasa ini. Heran apa maksud cewek itu melakukan hal tersebut secara mendadak. Tapi si pirang malah menyuruh si pemuda menjulurkan tangannya, lalu dengan cepat mencengkeram pergelangan tangan cowok itu dengan sangat kuat. Cewek itu mengelus kulitnya, merasa kalau tangan itu sangat lembut tanpa bekas luka sedikit pun. Mirip seperti tangan bayi yang rapuh. Si pewaris kaget bukan main. Dalam hati dia berpikir, kalau pendekar pedang berpengalaman pun, mungkin tidak punya kapalan yang terlihat jelas. Di saat itu juga, sang wanita menekan bagian tertentu di jarinya, mengingatkan kalau urat otot tidak pernah berbohong soal latihan keras. Ksatria pirang ini kemudian mendekatkan wajahnya dan menyimpulkan dengan sangat yakin kalau si bocah sama sekali tidak memakai pedang. Sambil menatap tajam si pemuda dari dekat, dia heran bagaimana bisa seseorang tanpa bekas luka di tangannya mampu bertahan hidup dan membantai 20 pria bersenjata. Sambil menatap penuh selidik, komandan menebak dengan cerdas kalau tuan muda memakai kekuatan jenis lain. Karena takut rahasianya terbongkar, protagonis kita refleks mendorong tubuh wanita itu dengan panik. Dia langsung mundur mencari alasan, lalu bertanya apa cewek pirang berbahaya ini juga bakal menuduhnya sebagai makhluk kegelapan. Tapi sang ksatria tetap berdiri tegak, menunjukkan kalau matanya tidak sedang mencari jawaban biasa, melainkan reaksi yang sejujurnya dari si cowok. Sadar kalau bungkam malah bakal menghancurkannya, si tuan muda memutuskan bertindak nekat dan menantang balik gimana kalau dia beneran monster kegelapan. Di luar dugaan si cowok, sang ksatria malah tertawa lepas di depan wajahnya dan sama sekali tidak mempercayai pengakuan barusan. Dengan senyum mengejek yang manis, cewek itu bilang mustahil bocah cebol sepertinya bisa jadi monster mengerikan yang ditakuti semua orang. Asli, nakak banget sih. Mantan nekromancer agung kita langsung kena mantap dan kehabisan kata-kata pas dikatain cebol di depan mukanya sendiri. Si malang ini langsung melotot lebar, tak percaya kalau aura iblis agungnya direndahkan begitu saja. Sambil gemetaran menahan amarah, tuan muda bertanya apa dia salah bicara, tapi si pirang malah menawarkan untuk mengulangi ejekan tadi. Sambil lelai, si bocah bingung kenapa harus meladeninya, apalagi luka-lukanya membuat dia sulit berpikir jernih. Dia sempat curiga ini semacam upaya suap, tapi sang ksatria malah berbalik arah dan bilang kalau hari sudah sangat larut. Setelah itu, sang komandan berjalan menuju balkon dan memandangi pemandangan di luar sambil terlihat cukup larut dalam pikirannya sendiri. Dengan tatapan serius, si pirang menyimpulkan kalau raja kegelapan yang ditakuti tidak mungkin mau menerima penghinaan sekonyol itu. Kembali ke aula utama, para penjaga akhirnya mengumumkan kembalinya si tuan muda yang didampingi oleh sang komandan ksatria. Keduanya berjalan santai melewati karpet pengadilan, mencuri perhatian semua bangsawan di ruangan. Sambil duduk, si cowok merasa terlalu lengah hanya karena dia anak kedua yang sempat dikurung selama 7 tahun. Si pewaris menyadari tatapan kemarahan dari sang kon dan langsung menyimpulkan kalau tidak ada satupun orang di ruangan yang percaya cerita pembelaan dirinya.
Di saat itulah, sang Grand Duke memecah keheningan dan bertanya apa saja yang mereka bicarakan di luar tadi. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan itu, si bocah berambut putih malah maju selangkah lalu mencabut pedangnya, bikin si ksatria kaget. Dengan kekuatan penuh, dia menghantamkan pedang besarnya ke lantai pengadilan hingga bergema keras. Sikap agresif yang sangat mendadak ini tentu saja membuat seluruh aristokrat yang hadir langsung shock dan kebingungan setengah mati. Dilasir, bahkan sang kepala keluarga sendiri sampai melotot lebar, tidak percaya dengan kenekatan luar biasa putra kandungnya di tengah-tengah persidangan. Sang Count langsung mundur ketakutan saat ujung senjata tajam itu mengarah padanya, sementara Tuan Muda memanggil namanya dengan nada mengancam. Mantan nekromancer menegaskan kalau dia sendiri yang akan membuktikan kebenaran dan menantang si Pak Tua agar menyelesaikannya secara jantan. Dengan tatapan yang sangat percaya diri, sang protagonis langsung menantang pemimpin keluarga cabang tersebut dalam pertarungan duel maut yang sangat ditakuti. Mendengar ini, si bangsawan yang panik langsung gagap dan nanya, "Apa si bocah udah gila ngajak duel begitu? Ini metode kuno dari utara pas lagi buntu, di mana kedua pihak bertarung bebas tanpa batasan senjata." Intinya yang menang bakal nentuin vonisnya. Si Count mikir ide ini konyol banget, tapi si pemuda ngerasa punya banyak alasan kuat. Si pewaris menuduh si Pak Tua sengaja menjebaknya padahal bukti pengkhianatan anaknya nyata malah ibunya dihina juga. Sambil menggenggam pedangnya erat-erat, dia menyuruh si Count cepat ambil keputusan karena kesabaran semua orang di sana sudah habis. Pemimpin cabang keluarga itu langsung menelan ludah sementara para bangsawan lain mulai berbisik-bisik girang membahas duel kuno tersebut. Akhirnya sang Grand Duke memutuskan turun tangan dan menjamin duel ini sekaligus membatalkan semua bukti yang dikumpulkan sejauh ini. Si bangsawan awalnya bingung, tapi langsung sadar kalau tanpa adanya bukti itu situasi malah jadi menguntungkan dirinya. Sambil tersenyum lega si Count melihat peluang emas ini, dia langsung mengingatkan semua orang kalau tuan muda kita ini tidak punya mana. Si Pak Tua jahat memprovokasinya dengan berjanji mengirim ksatria terbaiknya demi menghabisi nyawa si bocah di arena duel nanti. Tapi sang mantan nekromancer cuma tersenyum, mengejek menyuruhnya diam, karena si Count sendirilah yang bakal pulang dengan kekalahan memalukan. Murka karena dihina begitu, si bangsawan langsung menerima tantangan itu dan menetapkan duel maut bakal digelar dalam waktu 4 hari saja. Klein si rambut putih tetap menatap tenang sambil berencana memakai momen ini untuk mengirim pesan ke semua orang. Kita melihat kastil Mega dari luar selagi dia bersumpah menghancurkan para pengkhianat dan mengembalikan kejayaan keluarganya yang tercinta. Gila sih, sekarang kita langsung pindah ke dalam mansion, di mana ada suara teriakan yang ngamuk banget gara-gara kekonyolan ini. Saudara tiri pirangnya menatap kaget setengah mati bertanya, "Apa Klein sudah gila menerima duel maut itu?" Delan yang berbakat ini memperingatkan kalau dia bisa mati konyol. Tapi Klein cuma menghela napas bosan karena bosan mendengarnya berkali-kali. Klein dengan santai menjelaskan kalau ayah mereka sudah memberi izin, bikin si pirang makin kesal setengah mati karena merasa diabaikan begitu saja. Pendekar pedang berbakat itu menawarkan diri bertarung menggantinya, tapi Klein langsung menolak mentah-mentah. Sang pewaris mengingatkan saudara tirinya kalau keluarga utama bisa berkuasa di utara karena adanya sang duke dan penerus pirangnya yang cemerlang. Klein bilang tidak masuk akal kalau si jenius sejati malah mempertaruhkan nyawanya di pertarungan konyol begitu. Dia menyuruh kakaknya untuk cepat sadar. Sang mantan penguasa kegelapan menjelaskan kalau kakak tirinya bertarung itu malah memberi celah hukum bagi pengkhianat untuk menyingkirkan pewaris duke. Dengan tatapan mantap, dia paham rasa frustrasi saudaranya, tapi menegaskan kalau dia harus maju sendiri demi membersihkan namanya. Sambil duduk santai bersendekap dada, pemuda rambut putih itu menegaskan tidak punya alasan untuk mundur, karena dia bakal menyelesaikan kekacauan ini sendirian saja. Si pendekar pedang jenius mendadak teringat momen ketika adik tirinya baru lahir saat dia berlari kencang demi melihat bayinya dari dekat. Layar lalu fokus ke tangan kecil bayi mungil yang berbaring di ranjang diselimuti cahaya hangat yang menenangkan. Dengan tatapan penuh keluguan, si jenius muda mengaku kalau dia merasa sedang melihat malaikat nyata untuk pertama kalinya. Delan bilang dia tidak peduli walau mereka cuma saudara tiri, karena dia sudah menunggu 7 tahun lamanya demi kepulangan adiknya ini. Detik itu juga, si pemuda pirang mencengkeram kerah baju Klein dengan sangat kuat dan penuh emosi. Tapi tuan muda kita cuma terdiam melihatnya, menyadari ada air mata yang menetes di pipi sang satria tangguh saat memohon agar adiknya mau mendengarkan.
Sang mantan nekromancer kaget setengah mati, dalam hati dia heran, apa alasan sebenarnya di balik tangisan mendadak ini. Lalu seorang penjaga membuka pintu besar ruangan, dan memotong pembicaraan mereka demi memanggil si rambut putih. Prajurit itu meminta maaf karena lancang mengganggu, lalu mengabarkan kalau Kong Cornwall sudah memilih perwakilan resminya untuk duel nanti. Delan si pirang langsung mendekat penasaran siapa lawannya dan si penjaga menyebut nama seorang pria bernama Randall. Dengan ekspresi tegang, dia menjelaskan kalau orang itu adalah ksatria buangan yang sangat terkenal karena pertempuran brutal masa lalunya. Nah, kalian lihat sendiri pintu kedai kayu tua misterius di tengah antah berantah ini yang perlahan terbuka. Si prajurit membeberkan alasan kenapa ksatria itu sampai diusir. Sementara di dinding terpajang kepala singa besar hasil buruan. Kata si penjaga, tentara bayaran itu punya hasrat membunuh yang sama sekali tidak bisa dikendalikan, sementara di layar terlihat cairan merah dituang kecawan. Selanjutnya tampak kekacauan mengerikan dengan mayat-mayat bergelimpangan, dan ada sesosok raksasa duduk santai di tengah kehancuran itu. Satria raksasa ini langsung menenggak tong kayu kecil ke mulutnya dengan cara yang sangat brutal. Dengan wajah super kotor dipenuhi noda, si raksasa tersenyum lebar mengaku sudah lama sekali tidak mendengar jeritan putus asa dari bocah ingusan. Tapi kembali ke ruangan tadi, tuan muda kita tetap bermuka datar tanpa rasa takut sedikit pun menghadapi tantangan gila itu. Pas hari duel tiba, seorang pria menyerahkan sebilah pedang baru ke tangan protagonis kita. Si pandai besi menjelaskan kalau dia menempa senjata itu pas sesuai pesanan, tapi dia juga memberi peringatan keras. Pedang biasa ini bakal langsung hancur berkeping-keping begitu berbenturan dengan senjata yang dialiri kekuatan mana lawan. Klein si rambut putih cuma menjawab kalau itu malah bagus, lalu menyuruhnya bergegas ke arena. Begitu sampai di lokasi pertarungan, Klein bersiap memegang pedang barunya dengan penuh rasa percaya diri. Penonton di tribun langsung riuh meneriakkan namanya. Mereka luar biasa kaget karena bocah ini benaran berani datang bertarung. Sambil duduk santai di kursi kehormatan, si Ton menyeringai mengejek keberanian Klein yang nekat muncul sendiri. Dia lalu bertanya ke sang Duk, apakah situasi ini aman sambil pamer kehebatan jawara kekaisarannya yang terkenal brutal. Si bangsawan licik bahkan mengejek kalau belum terlambat untuk menyuruh Delan yang berbakat maju bertarung menggantikan adiknya. Tapi protagonis kita tidak peduli omongan sampah itu dan cuma nanya di mana musuhnya berada. Sambil melirik ke samping, si pemuda heran kenapa lawannya belum juga keluar ke arena tanding. Mendadak muncul bayangan raksasa dan seorang pria berbadan super besar melompat masuk arena. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, dia memanjat dinding pembatas dan langsung bersiap untuk bentrok fisik. Monster ini adalah Randall sang jawara milik Kong Cornwall dan dia langsung nanya, apa bocah di depannya ini benaran Lord Klein? Si pewaris keluarga utama malah bergumam kalau lawannya kelihatan jauh lebih muda daripada dugaannya. Randall menyeringai sambil mengejek lengan Klein yang tipis, penasaran bakal menjerit sekencan apa bocah itu pas dihancurkan nanti. Tapi sebelum si raksasa sempat mencengkeramnya, Klein langsung mundur ke belakang dengan kecepatan luar biasa. Kerabat bangsawan di bangku penonton langsung sok heran melihat Klein yang malah lari mundur begitu saja. Si Con yang mulai kesal langsung nanya ke Duk apa anak itu benaran bisa diandalkan kalau cara bertarungnya konyol begitu. Melihat aksi menghindar itu, si raksasa tertawa lebar dan mengejek kalau tuan muda kita ini sudah gemetaran ketakutan. Klein cuma membuang muka sambil menggerutu dalam hati kalau dia tadi cuma kaget refleks saja. Dia teringat saat pendeta gila itu mencengkeramnya dulu dan mengakui kalau refleks tubuhnya sempat ciut tanpa sadar. Di tribun penonton, komandan cantik berambut pirang memperhatikan arena tanding selagi Klein sibuk memaki si pendeta di pikirannya. Sang komandan cewek terus menatap serius seolah sedang menganalisis setiap jengkal gerakan di area duel. Anak buahnya menyarankan untuk segera kembali saja, tapi si komandan menegaskan kalau dia sama sekali tidak peduli pada wanita itu. Dalam hati dia membatin, kalau si bocah berhasil memenangkan duel mode ini dia bakal memberinya hadiah super spesial. Kembali ke arena tanding, sang pewaris menatap lawannya dan bilang perlu memastikan satu hal kecil dulu. Sambil membuang muka malu-malu, dia menutup mulutnya dan mencari alasan konyol. Kalau lehernya mendadak kaku, dia memperingatkan si raksasa jangan menyentuh pundaknya, tapi monster itu keburu mencengkeramnya dengan tangan besarnya yang mengerikan. Dengan muka kesal setengah mati, Klein mengatainya sebagai orang aneh berkepala batu dan bertanya,
Apa telinganya itu cuma berisi otot belakang ejekan telak itu, sukses memancing kemarahan si monster kekar hingga wajahnya memerah padam. Sambil tersenyum mengerikan, si raksasa bilang itu malah bagus, karena makin lancang mulut si bocah, makin kencang pula jeritan kesakitan yang bakal keluar nanti. Detik itu juga, dia melayangkan bogem mentah super dahsyat ke arah Klein. Di detik-detik terakhir, Klein memencet tombol kecil di jaketnya hingga terdengar suara klik keras. Pukulan maut si raksasa menghantam tanah dengan kekuatan mengerikan hingga menghancurkan seluruh area tanding sampai berkeping-keping. Debu tebal langsung membubung tinggi akibat benturan keras itu dan menyelimuti seluruh area pertempuran. Di balik asap, Randall tampak kebingungan mencari lawannya yang tiba-tiba lenyap. Pas dia melihat ke tangannya, dia sadar cuma memegang sisa-sisa pakaian si bocah. Di tribun penonton, para kerabat langsung terkesiap kaget melihat kedahsyatan serangan itu. Lalu salah satu dari mereka menunjuk ke suatu arah. Penonton akhirnya sadar kalau Tuan Klein sudah menghilang dari arena. Karakter utama kita mendarat dengan sangat mulus di ujung lain setelah berhasil lolos dari maut. Kini tanpa jubahnya lagi, dia berdiri menghadap lawan dengan pedang terhunus yang siap bertarung. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, tahu kalau musuh beremosi labil ini bakal membuat duel berjalan sangat merepotkan. Kena sekali. Kelar. Dia tahu bakal terpental jauh kalau sampai terhantam tubuh raksasa itu di tribun. Dylan merasa sangat cemas karena yakin Klein tidak akan bisa menang melawan monster seperti itu. Sambil menatap cemas, pemuda berambut pirang itu berpikir kalau Klein hanya sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Mengingat percakapan mereka, Dylan mengepalkan tangannya karena tahu nasib keluarga mereka sedang dipertaruhkan sekarang. Kembali ke pertarungan. Si raksasa kembali menerjang dengan pukulan dahsyat yang sampai menghancurkan lantai arena. Beruntung, karakter utama kita dengan gesit berhasil menghindari tinju maut yang hampir mengenai tubuhnya. Dengan mata yang menyala ungu, sang pewaris bersiap melancarkan serangan balasan menggunakan pedangnya. Bilah pedang bercahaya itu langsung menebas ke arah wajah si raksasa dengan sangat cepat. Monster itu terkena hantaman telak dan langsung terpental berputar di udara akibat kekuatan tebasan tadi. Sayangnya, ujung pedang Klein mendadak patah saat berbenturan langsung dengan kulit lawan yang luar biasa keras. Mendarat mulus, pemuda itu langsung terseret mundur hingga membuat retakan panjang di tanah. Namun dengan sangat cepat, si raksasa langsung bangkit dan melayangkan satu pukulan mematikan lagi ke arahnya. Klein menahan serangan itu menggunakan sisa pedangnya yang patah, yang kini mendadak memancarkan cahaya keemasan. Dengan wajah penuh amarah, Randall mulai mengejeknya dan menantang kenapa dia tidak memakai sihir nekromansinya saja. Si raksasa berteriak menyebut nama Archman saat Klein bersusah payah menahan tekanan serangannya. Tiba-tiba, mata Randall terbelalak kaget karena menyadari sesuatu yang aneh. Sambil tersenyum tipis, sang karakter utama perlahan memejamkan matanya dan suasana sekitar mendadak meredup. Nah, di sini serunya, bayangin aja. Dia kesal dan sempat terpikir mau pakai sihir hitamnya biar cepat beres. Makanya Randall langsung berdiri, mematung, karena syok melihat kengerian di depannya. Melompat mundur dengan sangat kuat, Randall mencoba menjauh, karena merasa ngeri dengan kekuatan mistis tadi. Di kursi penonton, semua orang kebingungan, dan tidak percaya, kalau monster itu terpaksa menghindari serangan si bocah. Keringat dingin bercucuran, sang jawara bingung setengah mati dengan apa yang baru saja dirasakannya. Tiba-tiba, dia merasakan aura pekat, dan melihat bayangan mengerikan, dari sosok kegelapan Archman. Sang Count di tribun penonton tidak paham dan heran kenapa jagoannya malah bertingkah aneh seperti ketakutan. Di sampingnya, sang Duke mengamati jalannya pertarungan dengan tatapan serius tanpa melewatkan satu detail pun dari duel ini. Klein kemudian menyuruh lawannya santai saja karena dia tidak berniat memakai ilmu hitam itu. Sambil tersenyum, dia menegaskan kalau dirinya adalah seorang Rhineland dan tempat ini adalah panggung untuk membuktikan diri dengan pedang. Sang Duke dan anaknya, Delena, dibuat sangat terkejut mendengar ucapan dari pewaris muda tersebut, merasa tersentuh dengan sikapnya yang jantan. Delena memanggil nama saudara tirinya itu dengan tatapan penuh rasa kagum. Penonton seketika bersorak riuh dan mulai meneriakkan nama Tuan Klein demi mendukung pemuda tangguh itu. Sementara itu, sang Count sangat marah melihat situasi yang berbalik dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Cuma gertakan kosong. Randall mencoba meyakinkan dirinya kalau Klein bukan ancaman nyata. Dia menganggap momen tadi hanya kebetulan belaka karena dia jauh lebih unggul
dalam hal kekuatan fisik. Terlebih lagi, si monster ingat kalau bocah itu sama sekali tidak punya mana. Lalu dia mulai mengeluarkan aura merah. Dia menjelaskan kalau ilmu pedang kekaisaran tidak mengandalkan mana, melainkan melatih indera sampai batas maksimal. Dengan memusatkan napas, otot, dan aliran darahnya, dia melipat gandakan kekuatannya hingga terasa sangat mengerikan. Sambil menerjang maju dengan kecepatan tinggi, dia berteriak menyuruh sang pewaris Rhineland bersiap untuk kalah. Randall melepaskan tebasan merah menyala, tapi sang karakter utama langsung melompat ke udara untuk menghindar. Dengan mata ungu yang berkilau tajam, Klean berkata kalau dia bisa membaca semua aliran mana dan teknik musuhnya. Randall terus membabi buta menyerang dengan rentetan tebasan mematikan ke arah si bocah. Hebatnya, pemuda berambut putih itu sanggup menghindari semuanya dengan mudah, karena bisa melihat dengan jelas setiap arah gerakan pedang lawan. Sialan kesal melihat kelincahan Klean. Monster itu menyebutnya seperti lalat pengganggu. Dia pun berteriak menyuruh lawannya untuk hancur dan langsung mengayunkan pedang dengan kekuatan penuh. Hantaman keras itu langsung meremukkan lantai arena dan menciptakan kerusakan yang cukup parah. Di sana, akibatnya, kepulan debu yang sangat besar kembali membubung tinggi dan menutupi pandangan semua orang di medan laga. Dari balik tebalnya asap, si raksasa panik mencari musuhnya yang mendadak lenyap dari pandangan. Dia mulai bertanya-tanya, apakah bocah itu benar-benar menghilang, atau justru sudah berhasil membaca seluruh arah serangan pedangnya tadi. Gila, lihat ini, tiba-tiba saja Klean sudah muncul di udara tepat di belakang Randall untuk membalas dendam. Sambil tersenyum santai, dia mengejek kalau punggung raksasa itu sangat terbuka lebar, lalu menghantamnya dengan tebasan aura ungu yang pekat. Di bangku penonton, para kerabat langsung gempar dan heran teknik apa yang barusan digunakannya. Dylan bahkan tidak percaya dengan matanya sendiri dan curiga kalau itu adalah jurus pedang meteor yang legendaris. Di sebelahnya, sang duke pun dibuat terperangah melihat keahlian luar biasa putranya. Sementara di tengah arena, Randall berteriak kesakitan akibat merasakan telak hantaman serangan mematikan tersebut. Sang duke merasa ini mustahil karena anaknya tidak punya mana untuk mengeluarkan jurus sehebat itu. Di sisi lain, bawahan dari komandan berambut pirang bertanya dengan nada kaget, apakah dia sempat melihat kejadiannya. Dengan wajah yang memerah, gadis itu mendadak keluh dan sangat terkejut melihat aksi pemuda tersebut. Dalam sebuah kilas balik, sang duke mengaku kalau dalam situasi normal, dia pasti sudah turun tangan sendiri menghentikan duel ini. Komandan Delma sempat mempertanyakan hal itu, tapi sang ayah menjawab kalau dia tidak boleh bertindak egois berdasarkan perasaan pribadi. Pengawal itu menyahut kalau Klean tak punya peluang melawan ksatria kekaisaran, jadi kenapa duel ini tetap diizinkan. Dengan tatapan sendu, sang duke menjelaskan kalau putranya berjuang keras demi membela kehormatan mendiang ibunya. Dia sangat menyesal karena dulu tidak bisa menyelamatkannya dari biara dan merasa tidak punya hak untuk menghalangi jalannya sekarang. Dia gagal. Sang ayah merasa tidak becus melindungi anak maupun keluarganya sendiri sambil mengepalkan tangan erat-erat. Namun, komandan itu menenangkannya dan meminta agar tidak cemas karena tuan muda Klean sangatlah berbeda. Witty penuh percaya diri dan berujar kalau bocah itu tidak akan pernah mau masuk ke pertarungan yang mustahil dia menangkan di arena pertarungan. Ucapan itu langsung terbukti nyata saat sang pewaris mendaratkan serangan telak ke tubuh Randall. Di barisan penonton, mata sang duke langsung melebar karena benar-benar tidak menyangka kekuatan anaknya bisa sehebat ini. Kemudian, muncul penjelasan mengenai teknik pedang keluarga Rhineland yang digambarkan seperti sebuah pedang es. Teknik pedang kekaisaran itu, ibarat singa lapar yang sedang berburu mangsanya, tanpa ampun dan dengan kekuatan penuh. Jurus ini berfokus untuk melumpuhkan musuh seketika dengan cara meledakkan seluruh mana dalam satu serangan telak. Sebaliknya, teknik pedang wilayah utara jauh lebih tenang seperti kelinci yang mengamati situasi sebelum bertindak. Keluarga dari utara ini membutuhkan daya tahan tinggi demi bertahan hidup di padang es, makanya mereka sangat menghemat energi. Jurus mereka mengajarkan kesabaran layaknya burung elang yang mengintai saat terbaik untuk menerkam. Mereka mengincar celah pertahanan lawan dengan menggunakan sedikit mana saja demi efisiensi yang luar biasa. Itulah inti dari seni pedang Rhineland. Efisiensi maksimal dengan tenaga seminimal mungkin. Sambil tersenyum santai, sang karakter utama menjelaskan kalau inilah cara seseorang tanpa mana seperti dirinya bisa menggunakan teknik warisan keluarganya. Mancing emosi nih.
Dia lalu mengejek si raksasa dengan berkata kalau tebasannya mungkin kurang bertenaga, tapi rasanya sudah sangat cukup untuk menumbangkannya. Murka karena dihina begitu, si raksasa langsung menggemertakkan giginya dan mengatai Klein sebagai tikus kecil yang menyebalkan. Randall pun melepaskan ledakan energi merah pekat yang langsung menyapu sekelilingnya sambil terus berteriak menambah daya hancurnya. Para kerabat di kursi penonton dibuat terperangah melihat luapan tenaga yang mengerikan itu. Sebaliknya, Sang Kon malah tersenyum licik karena sangat mengenali kalau itu adalah jurus rahasia andalan Randall. Itu adalah ledakan mana yang bisa mengunci pergerakan musuh. Bersamaan dengan munculnya roh singa raksasa, Randall berteriak menyuruh Klein jangan banyak tingkah dan bersiap menerima serangan pamungkas. Sang Jawara langsung melesat ke udara dengan pedang berapi sambil berteriak kalau dialah pemenangnya. Melihat bahaya itu, Delan berteriak panik menyuruh adik tirinya waspada. Raksasa itu langsung mengayunkan pedangnya, menebas Klein dengan serangan yang sangat mematikan. Kedua pedang beradu keras sampai memercikan api, dan Klein berhasil menahan serangan itu. Dia teringat peringatan si pandai besi kalau pedang murahan ini bakal langsung hancur jika bergesekan dengan mana. Persis seperti rencana, pedang Klein langsung hancur berkeping-keping. Sambil tersenyum puas, si raksasa Randall bersorak sombong dan mengejek kalau itu adalah hukuman yang sangat setimpal. Randall terus menyerang, tapi patahan pedang Klein tiba-tiba bersinar ungu gelap yang pekat dengan senyum licik dan mata menyala. Klein berbisik kalau persiapannya sudah selesai. Senjata rahasia untuk memburu singa akhirnya terungkap bersama sehelai bulu yang jatuh perlahan. Singa yang gagah itu menatap bulu yang jatuh dengan sangat bingung melihat situasi aneh ini. Tiba-tiba, bayangan elang raksasa langsung menutupi si singa yang mendadak ambruk tanpa bisa melawan sama sekali. Kembali ke arena, Klein menggenggam gagang pedang patahnya yang mulai memancarkan aura kegelapan yang pekat. Energi gelap itu memadat membentuk bilah pedang baru, dan Klein langsung menebas si raksasa dengan sangat presisi. Akibat benturan keras itu, tangan Randall terluka parah hingga pedangnya terlepas ke lantai arena. Melihat pertarungan yang sudah tidak seimbang ini, Adipati Heinkan langsung berdiri dan berseru tegas kalau semuanya sudah cukup. Para kerabat terbelalak syok melihat hasilnya, sementara Komandan Dunum menyadari sesuatu yang menarik. Ternyata gaya pedang Linlan memang bisa dipakai dengan sedikit mana, tapi taktik cerdas seperti ini jelas butuh jam terbang tinggi. Dia menilai Klein melakukan semuanya dengan sangat mulus. Mulai dari gerakan kaki hingga permainan pedangnya, Klein sengaja mematahkan senjatanya agar bisa menyerang dari jarak super dekat, membawa mereka pada satu kesimpulan mutlak. Gokil, kemenangan mutlak buat tuan muda kita. Sementara itu, Randall menjerit histeris sambil memegangi lengannya yang terluka parah. Si raksasa mengerang di tanah saat tim medis berlarian masuk untuk menolongnya. Para penyembuh sibuk merapal sihir medis, sementara Klein hanya menonton dengan santai. Dengan rasa penasaran yang agak gelap, dia malah bertanya, apakah lengan buntung si raksasa masih bisa ditempelkan lagi. Salah satu medis menjelaskan kalau itu mustahil dan Randall butuh sihir pemulih jangka panjang serta lengan buatan. Saat sang adipati mendekat, Klein membatin kalau sihir penyembuhan di dunia ini sama sekali tidak maju selama 200 tahun. Ayahnya bertanya, apakah Klein tidak merasa bersalah melihat saudaranya terluka parah seperti itu. Di saat itulah Klein tersadar kalau dia bukan lagi sang penyihir kuno Achmun. Jadi dia harus berakting sedikit. Dia pun menggaruk kepalanya sambil pura-pura ketakutan demi menutupi sifat aslinya yang sangat dingin. Di sisi lain, Kon Camo langsung histeris karena tidak percaya Randall kalah setelah semua uang yang dia hamburkan. Sambil murka, Sang Kon berteriak kalau dia sudah kehilangan putra dan ksatria terbaiknya sehingga mustahil menerima kekalahan ini. Namun sebelum dia sempat mengoceh lebih lanjut, kepalanya mendadak dipukul hingga langsung terdiam seketika. Dengan tatapan dingin dan mata menyala, Klein menggunakan kekuatan suaranya untuk mengendalikan Kon Camo secara mutlak. Bangsawan serakah itu langsung merasa sesak napas, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencekik lehernya. Dia sangat terkejut dan tidak paham dengan apa yang terjadi pada tubuh ringkihnya. Tiba-tiba saja, Sang Kon jatuh berlutut, dan Klein berkata, kalau sebagai pemenang, dia punya satu perintah mutlak yang harus dipatuhi. Dia memerintahkan sang bangsawan untuk mengakui semua dosa-dosanya dan bersujud di hadapan penguasa utara. Aura ungu pekat langsung menyelimuti mereka,
sementara Klein menyuruhnya untuk memohon ampun dan segera bertobat. Energi gelap itu semakin pekat, memaksa Sang Count menghadapi konsekuensi dosanya dengan cara yang sangat mengerikan. Dia mendadak melihat bayangan hitam penyihir kuno Archmoon, dan langsung panik setengah mati melihat sosok menyeramkan itu. Keringat dingin bercucuran, sang bangsawan benar-benar kaku tak berdaya, akibat rasa takut dan tekanan aura yang luar biasa berat. Karena tidak sanggup menahan teror mental itu, dia menjerit histeris penuh keputusasaan di depan semua orang. Benar-benar tak berkutik, Sang Count bersujud di hadapan Klein, dan mengakui kesalahannya. Itulah jurus suara arwah pelindung, sebuah teknik sihir hitam tingkat tinggi yang digunakan untuk memanggil jiwa orang-orang yang telah tiada. Kemampuan ini bisa mengacaukan jiwa dan memicu ketakutan luar biasa bagi targetnya hingga memaksa mereka memohon maaf. Sambil menangis histeris, dia mengaku telah menghina mendiang ibu Klein dan memohon pengampunan atas dosa mulutnya. Di kursi penonton, para bangsawan lain terbelalak tidak percaya melihat pilar keluarga sehebat itu bisa hancur begitu saja. Sambil menggenggam erat gagang pedangnya, Klein bergumam kalau semua rencana besarnya baru saja dimulai dari detik ini. Dia mengangkat sisa senjatanya tinggi-tinggi dan meminta semua orang yang hadir untuk mendengarkan baik-baik. Dengan tatapan yang sangat mantap, dia menegaskan bahwa dialah sang penantang sekaligus pemenang besar dari duel maut ini. Dengan bangga, Klein mengumumkan kalau dia adalah putra dari Ibu Suri Claire Ladalises, sekaligus putra kedua dari ksatria terkuat di utara, Heinkel Rhineland yang agung. Dia menutup pidatonya dengan lantang memperkenalkan namanya, yaitu Klein Rhineland. Layar kemudian berpindah ke tempat gelap, di mana sosok misterius melangkah masuk ke aula suci yang megah di dalam. Pendeta Garrison tampak berdoa, meminta Dewa Cahaya untuk selalu melindungi mereka di jalan yang penuh bahaya. Patung malaikat yang indah tersorot cahaya saat doa sang pendeta menggema di seluruh aula orgo suci. Tiba-tiba, Kardinal Mirok muncul memanggil namanya, dan Garrison langsung menjawab panggilan itu dengan sangat cepat. Mirok menyadari nada bicaranya yang agak cemas, lalu bertanya apa yang terjadi. Sehingga pendeta itu melaporkan serangan penyihir hitam, namun sang kardinal justru menenangkannya dan berkata kalau itu semua hanyalah bagian dari rencana mereka. Hai membeberkan kalau penyihir hitam sengaja dikirim atas kerjasama dengan pihak kekaisaran demi menyebarkan ketakutan bagi rakyat. Dengan begitu, Mirok menjelaskan bahwa orang-orang yang ketakutan pasti akan mencari perlindungan ke ordo suci mereka. Pemimpin agama sesat itu berkata mereka bisa membangkitkan ordo suci hanya dengan mengorbankan beberapa nyawa tak bersalah. Tapi tiba-tiba, Garrison langsung mencengkeram lehernya dengan sangat murka hingga menghentikan ocehannya seketika. Sambil menatap tajam, Garrison menuduh kardinal telah merendahkan dirinya demi politik kotor dan bersekutu dengan para sesat. Sang kardinal panik setengah mati dan bertanya apa yang sedang Garrison lakukan sambil megap-megap kehabisan napas. Dengan mata terbelalak ketakutan, dia berusaha keras meminta bantuan, tapi suaranya sama sekali tidak bisa keluar. Suara patahan tulang berbunyi nyaring, dan patung malaikat di sana langsung terciprat darah akibat tindakan sadis tersebut. Garrison akhirnya menghabisi kardinal korup itu, membiarkan jasadnya tergeletak tak bernyawa di lantai aula. Dia membuang tubuh itu begitu saja, lalu bertanya pada ruang kosong, apakah sosok misterius itu sudah merasa puas sekarang. Tiba-tiba sesosok pria muncul dan mengejek kalau Garrison sama sekali tidak berubah, karena sudah membunuh lebih banyak pendeta dibanding penyihir hitam. Pria ini adalah Palamon, sang uskup agung Ordo Suci yang tampaknya tahu segalanya. Dengan tatapan penuh kebencian, Garrison menatapnya tajam dan bertanya, apakah semua kekacauan ini adalah ulahnya. Namun sang uskup agung membantahnya, sembari berdalih dia cuma menyetujui rencana tersebut dan membawa sebuah informasi yang sangat penting. Gerakannya sangat cepat saat melempar sisa-sisa jasad penyihir hitam ke arah Garrison. Beruntung, sang pendeta berhasil menangkap bongkahan menjijikan itu di detik-detik terakhir sebelum menghantam wajahnya secara telak. Palamon menjelaskan bahwa setiap kali sihir hitam digunakan, hal itu pasti akan meninggalkan jejak yang jelas. Dia lalu menunjukkan sebuah botol kecil berbentuk salib yang berisi sisa-sisa energi sihir dari penyihir hitam tersebut. Sang uskup agung membeberkan kalau ada dua jenis sihir hitam, yaitu membangkitkan mayat dan memanipulasi jiwa manusia. Garrison sangat terkejut mendengar tentang wujud asli dari sihir hitam kuno itu, dan Palamon langsung mengangguk membenarkannya. Palamon menyimpulkan kalau ada dua orang penyihir hitam di lokasi penyerangan Klein, sementara di arena duel,
Belan tampak memeluk erat adiknya, dan Palamon meminta Garrison untuk mendengarkan informasi ini baik-baik. Sang Uskup Agung mengungkap kalau target pengawasannya adalah putra kedua dari keluarga Rhineland, dan Gilasie. Rahasia besar ini bakal bikin kalian melongo. Di sisi lain arena, Klein tampak dikelilingi sekutu dan kakak tirinya, Delan. Palamon membuat pengakuan mengejutkan kalau Klein Rhineland sebenarnya adalah seorang penyihir hitam. Cerita pun langsung beralih ke malam yang diguyur hujan deras di tengah hutan rimba yang begitu gelap gulita. Terluk seorang pria sedang mengayunkan beliung untuk menghancurkan kristal di dalam gua yang sangat dalam dan gelap. Dia bekerja sangat keras menambang kristal tersebut hanya dengan bantuan sebuah lentera kecil di sana. Tiba-tiba saja, dia berhenti dan menyeka keringat di dahinya dengan nafas terengah-engah karena kelelahan bekerja keras. Saat dia berbalik badan, dia dibuat sangat ketakutan setengah mati oleh sosok mengerikan di belakangnya. Jeritan histeris pun menggema memecah keheningan hutan luas itu ketika kamera mulai menjauh secara perlahan. Sementara itu, di kediaman, sang pelayan Erin sedang asyik memakan sepotong roti sambil bergumam cemas kalau situasi keluarganya sekarang benar-benar kacau balau. Gadis itu memamerkan boneka buatan tangan berwajah Klein yang sengaja dia bikin. Karena terus memikirkan yang Erin tiba-tiba tertawa cekikikan, membuat Klein merasa kalau pelayannya ini memiliki sifat yang cukup mirip dengan dirinya sendiri. Seminggu setelah pertarungan sengit itu, sang pewaris masih teringat jelas kemenangannya atas sang juara. Dia juga teringat bagaimana dia memaksa sang Count mengaku, lalu mengumumkan keberadaannya ke semua orang. Pemuda itu mengira dia akhirnya akan diakui, tapi ada satu masalah besar. Tubuh remajanya yang baru 15 tahun belum punya stamina untuk mengimbangi ambisinya, jadi dia harus berlatih keras. Sang pelayan mengejeknya pelit karena asik sendiri. Padahal Klein bilang dia sedang membaca serius, tapi gadis itu bersikeras kalau itu cuma novel biasa. Jadi dia dituduh hanya bersenang-senang belaka. Dia mengakui kalau sampulnya memang mirip novel biasa, tapi isinya sangatlah berbeda. Buku itu ternyata penuh dengan catatan rahasia tentang anatomi dan formasi mantra nekromansi. Dengan tubuhnya saat ini, dia cuma bisa membangkitkan 11 kerangka saja. Makanya dia butuh riset lebih dalam untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, masalah terbesarnya adalah para pendeta yang selalu siap membasmi setiap jejak nekromancer. Tiba-tiba saja, ayahnya memanggilnya dan memberitahu bahwa ada laporan tentang penampakan aneh di area tambang tersebut. Sang Dukin memperlihatkan gambar monster yang biasa disebut sebagai undead. Melihat peluang emas ini, Klein langsung menawarkan diri untuk pergi ke tambang, karena baginya pertarungan nyata adalah riset terbaik. Ayahnya sempat cemas memikirkan laporan tentang adanya korban jiwa, tapi Klein langsung menenangkannya. Dia bilang semua akan baik-baik saja, karena ayahnya kini sudah mengakuinya, dan ini adalah kesempatan besar. Tepat di saat itu, Komandan Dunlap muncul dan berkata bahwa Sang Duke memerintahkannya untuk ikut mengawal. Malam harinya di tengah perjalanan, Klein menghela napas, harusnya dia sudah tahu kalau pengawal ini bakal ikut. Sang komandan menawarkan set daging hangat, dan Klein sangat menghargai kebaikan kecil itu. Sambil tersenyum lebar, sang komandan menyindir tuan mudanya agar ikut membantu bekerja juga. Sambil mengunyah makanannya, Klein diam 1000 bahasa, tampak memikirkan situasi mereka. Dia lalu menunjuk sepotong arang hitam dan menyindir balik, diam saja di tempat sebenarnya sudah sangat membantu. Klein menyadari satu fakta tak terduga tentang sang komandan, ternyata dia payah sekali dalam urusan memasak. Dengan wajah memerah karena malu, pengawal itu meminta maaf, tapi Klein memintanya melupakan itu dan makan saja. Dengan tatapan penuh percaya diri, Klein mengaku bahwa dia sudah menghabiskan 10 tahun dalam pelarian. Jadi hal ini bukanlah masalah besar. Sang komandan menatapnya dalam diam, seperti ada sesuatu yang sangat penting. Dia lalu berkomentar bahwa setelah mengamati tuan mudanya, Klein sangat berbeda dari orang lain. Kebanyakan sang pengawal bahkan melanjutkan gara-gara hal itu. Terkadang dia merasa kalau Klein adalah reinkarnasi dari iblis Archeman. Dengan ekspresi cemas, Klein langsung memperingatkannya agar jangan pernah mengucapkan hal konyol itu di hadapan pendeta. Dia teringat kembali bahwa Archeman adalah sesosok iblis mengerikan yang mengubah jutaan manusia menjadi undead. Suara gemecik api unggun menemani keheningan yang mendadak mencekam di antara mereka berdua. Tiba-tiba, kobaran api bergoyang hebat ditiup embusan angin misterius yang melewati perkemahan.
Sang komandan merasa ada keanehan pada angin malam itu. Namun Klein langsung berdalih bahwa itu bukan apa-apa. Dengan wajah super serius, Klein tampaknya merasakan sesuatu yang luput dari perhatian rekannya. Dengan tatapan yang mendadak dipenuhi amarah dingin, dia memperingatkan sang komandan untuk tidak pernah membahas topik itu lagi. Sang pengawal dibuat bingung setengah mati oleh reaksi mendadak itu dan memanggil namanya ragu-ragu. Tiba-tiba saja, jeritan mengerikan memecah keheningan malam, membuat mereka berdua langsung melompat waspada. Tangisan penuh ketakutan kembali terdengar nyaring dari desa terdekat. Pertanda bencana besar sedang melanda. Gerombolan monster undead tampak menyerbu warga desa secara brutal, sementara seseorang berteriak panik menyuruh semuanya lari menyelamatkan diri. Nah, disinilah kengerian yang sesungguhnya dimulai. Sorot mata lapar berwarna merah, menyala menyerbu warga. Lalu seberkas cahaya kuning mendadak menerangi kegelapan malam, menarik perhatian salah satu undead. Komandan Dunlap langsung melompat ke arena pertempuran dan menebas beberapa undead dengan pedang apinya. Namun, dia mendadak lengah hingga terdesak, lalu berteriak memanggil nama tuan mudanya dengan panik. Klein melesat muncul secara tiba-tiba. Dia menebas monster yang mengincar pengawalnya dengan pedang ungu miliknya, dengan tatapan sangat dingin. Pemuda itu bertanya ketus, "Apa yang sedang kau lakukan?" Dia lalu memerintahkan sang komandan untuk segera menyelamatkan warga, yang langsung dipatuhi tanpa membantah. Akhirnya pertarungan sengit usai, dan satu monster undead tampak terkapar tak berdaya di tanah desa. Seorang warga mengucapkan terima kasih, dan terkejut mengetahui penyelamat mereka adalah keluarga Rhineland. Sang pengawal heran sejak kapan makhluk mengerikan itu berkeliaran di sini. Sementara Klein mengenali sihir reanimasi itu mirip dengan yang menyerangnya di hutan dahulu. Warga itu membeberkan semuanya bermula 2 bulan lalu, sejak keluarga Kong menutup akses tambang. Dia lalu menambahkan bahwa semua undead itu sebenarnya adalah penduduk desa sendiri, membuat Klein sangat terkejut. Tiba-tiba saja, pria itu mencengkeram jubah Klein dan bertanya penuh amarah, apakah dia benar-benar seorang Rhineland? Dengan putus asa, warga itu mengguncang tubuhnya menuntut jawaban, membuat sang pengawal mencoba melerai mereka. Pria itu berteriak histeris bahwa mereka sudah memohon bantuan selama 2 bulan tanpa ada jawaban sama sekali. Dia kemudian menunjuk salah satu jasad undead yang baru saja dikalahkan oleh Klein. Dalam balutan duka mendalam, dia meratap bahwa monster itu adalah ayahnya yang bekerja di tambang. Sambil menangis pilu, warga tersebut meratapi mengapa nasib mereka harus menderita sekutu ini. Klein hanya menatap pemandangan memilukan itu dengan pandangan dingin tanpa emosi sedikit pun. Dia teringat kembali kehidupan masa lalunya sebagai atas menetil. Saat semua orang gemetar ketakutan di hadapannya Fei tatapan kosan, dia menyentak warga itu kembali ke realita dan menyuruhnya diam. Pemuda itu mendengus kesal karena terlalu berisik, lalu bertanya dingin, mengapa kesalahan ini harus ditimpakan kepadanya. Warga itu tertegun menyaksikan sikap ketus Klein, membuat air matanya mengalir semakin deras. Klein melanjutkan ucapannya bahwa bukan dirinya yang mengubah sang ayah menjadi monster mengerikan itu. Sambil memancarkan aura biru misterius di tangannya, dia memperingatkan pria itu untuk melampiaskan amarah pada target yang tepat. Berbekal kekuatan itu, sang pewaris memerintahkan arwah-arwah tidak bersalah yang telah gugur untuk mendengar panggilannya. Seketika, jasad-jasad undead tersebut mulai bergerak kembali, diterangi oleh pendar cahaya misterius dari Klein. Sekarang, perhatikan keajaiban luar biasa ini melalui sihir nekromansinya. Dia bersumpah sebagai Klein Rhineland untuk memenuhi keinginan mereka. Jasad para korban perlahan hancur, membebaskan jiwa-jiwa mereka yang langsung terbang ke udara, berpendar dalam warna biru yang indah. Arwah-arwah itu kemudian berbisik mengucapkan terima kasih karena telah membebaskan mereka dari penderitaan tiada akhir. Sang pewaris berkomunikasi langsung dengan mereka, merasakan rasa syukur mendalam serta kedamaian yang mereka rasakan. Dengan ekspresi tenang, Klein menerima ucapan terima kasih itu dan melepas mereka beristirahat dengan damai. Sementara itu, Komandan Dunlap terkesiap kaget saat mengenali teknik legendaris resonansi jiwa. Dia ingat betul bahwa teknik kuno ini pernah digunakan 200 tahun lalu demi membebaskan mereka yang telah gugur. Sang anak menyaksikan arwah ayahnya terbang bebas, memanggilnya lirik dengan mata berkaca-kaca. Arwah sang ayah perlahan melebur menjadi partikel cahaya keemasan, membubung tinggi ke langit menyusul jiwa lainnya. Pendar cahaya indah tersebut menerangi malam yang kelam, membuat seluruh warga menyaksikan pemandangan indah itu dengan haru.
Di bawah pancaran cahaya bulan purnama, desa terpencil itu akhirnya menemukan kedamaian sejati setelah penderitaan panjang. Usai menuntaskan kekacauan di sana, kedua pahlawan kita segera bergegas melanjutkan perjalanan menuju tambang. Mereka mulai mendaki jalur pegunungan yang sunyi senyap di tengah kegelapan malam yang pekat. Salah satu warga sempat menunjuk arah jalan dan menjelaskan kalau lokasi tambang ada di atas bukit sepanjang jalan. Sang komandan penasaran dan menanyakan apa yang Klein bicarakan dengan para arwah tadi. Pemuda berambut putih itu hanya merenung sejenak, lalu menjawab singkat, tidak ada apa-apa. Dia membeberkan kalau arwah-arwah itu hanya berterima kasih karena dibantu pergi dengan tenang, sembari memohon kepadanya untuk membalaskan dendam atas apa yang menimpa mereka. Sang pengawal langsung terdiam serius, menggumamkan kata dendam sambil mencerna situasi mencekam ini. Kecurigaannya kembali membubung tinggi bahwa pemuda di depannya adalah reinkarnasi dari iblis kuno Archeman. Tanpa ragu, dia langsung menghunus pedangnya tajam, memantulkan